asal Emang mangap lu batuan kalau senar itu dari Bang Lugak kan nggak tahu sendiri. Enak aja lu. asal mangap lu kalau Senar itu Kalau nggak ada Juma juga lo nggak makan lo. Halo semua. ya lo Ya, gimana, Bang Bang? Ronald. Udah enggak. Ya Bang Ronald, ada yang mau disampaikan ke Bang Luga, silakan. Bang Ronald Muslim apa Kristen Bang Ronald? Saya Muslim. Muslim. Oh ya, ada yang mau disampaikan Bang? Mau tanya ini, boleh? Boleh, ke siapa mau ditanyanya? Ini ke Yusuf. Waduh, Gua tanya lah, tanya lah. Dia tuh ustadz kemana-mana yang saya baik. selalu kena tanya ini. Ya kau kan yang punya jemaah. Apa bang? Silakan bang. Minta beras sekarung lah, sekilo. Tidak, bukan itu. Terus apa itu? Masalah peliharaan ini. Cepat lah. Masalah peliharaan. Oh, peliharaannya Luga maksudnya. Iya, Ya, memang Luga kayak peliharaan lah. tidak peliharaannya saya. Kenapa? Apa peliharaan kau? Anjing. Nggak apa-apa, merah anjing aja yang banyak. Apa pelihara anjing? Itu coba tanya Bang Luga. Bang Luga kan pemakan anjing itu. Tidak, soalnya anjingku ini sering buat kesalahan. Keresahan apa? Gigit orang. Makan ayam. Ya dijaga dong, namanya punya anjing. Anjing itu juga kan bisa penjaga rumah, bisa menjaga dari binatang-binatang buas. Anjing itu adalah binatang yang paling setia. Jadi sebenarnya Tuh anjingnya suka dimakan gak sama lu Ronald? saya aja pengen punya anjing di surga. Ronald, Ya, anjingnya suka dimakan gak? enggak. Kenapa? Karena saya Muslim. Anggapannya saya. Benar gitu? Kamu Anggapan lu Muslim? Muslim. Cuma untuk penjagaan aja. Tapi si Ronald kok kadang-kadang ngakunya Kristen. Suruh baca 2 kalimat syahadat dulu nih Ronald nih. Terima. Hah? Weh, ada apa bom boy? Saya terima. Apa? Ada yang Terima apa? mendengarkan. Saya terima apa? Gua baca kalimat syahadat. Baca. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, terus ada apa dengan anjingnya bang? Selalu buat bikin masalah makan ayam itu. Ah, jangan dikasih lah. Udah kasihin aja orang tuh. Kasihin Iya. aja Luga. Luga kan buat di rumah lumayan tuh, buat di shop. Jika kita pukul atau kita jual ke orang lain, apakah apa hukumnya itu? Gak usah Lebih dijual, kasihin aja bang. Gak usah dijual. Jangan dipukul kok kayak anjing dipukul sih. Udah kasihin aja Luga. Jual aja. Biar si Luga yang ngejual gitu loh, Bang Ronald. Kasihin aja Luga. Hukumnya itu yang saya pertanyakan. Nggak ada pakai hukum itu. Ah, di Kristen nggak ada hukumnya, makanya suka-suka Bang Luga mau makan anjing kayak terserah dia kan. Kalau kita di Islam punya hukum Bang Luga, nggak sembarangan. Kalaunya kena anjing itu ya cucinya 7 kali, Ronaldi 6 kali pertanyaan- pakai air, 1 Iya. kali pakai tanah. Gini, Kalau ini Ustaz tersentuh Yusuf. Bang Luga harus mandi wajib. Yusuf nggak jelas ini pertanyaannya. Anjingnya kenapa? Anjingnya makan ayam. Kan begitu, dipukul jangan dipukul, udah kasihin aja supaya nggak makan ayam, biar makan si Luga gitu loh. Nanyanya gini bang, ya seorang muslim setidaknya nanyanya itu yang bermanfaat bagi anda, terus bagi yang lain gitu. Kalau hukum anjing kan jelas haram. Nah kalau dia makan ayam punya kesalahan, lebih baik dijual daripada bikin repot gitu. Lagi pula kan kalau kita pelihara anjing, malaikat rahmat juga masuk ke rumah kita gitu.
Kalau di Kristen makan anjing, mau makan apa, mau makan batu juga, kalau itu baik buat kesehatan, nggak apa-apa gitu. Itu si Luga makan batu. Karena itu. ada dalilnya. Ya makan-makan aja tuh batu, giginya ompong tuh. Nah, terus gimana dengan Yehezkiel 4 nomor 12? Makan kotoran dibakar di atas, makan roti di atas kotoran kering gimana? Oke, saya jawab ayat itu ya. Di situ dia katakan, makanya baca ulanglah ayatnya, 5 ayat ke atas, 5 ayat ke bawah. Itu kotoran itu jadi bara api maksudnya, gitu. Jadi kita bakar roti, Kenapa sih lalu anjing nanti jadi haram? iya, Pusing. iya. Jadi bukan kita makan itu tae, tapi itu tae dikeringkan, jadi dibakar gitu. Jadi Kenapa kayak nggak sekalian ayam sama sapi aja haram? ya zaman itu kan kita zaman bahula kan. Ya, sekarang nggak haram kan? Di Kristen kan? Kan jadi Kalau yang dia kalau makan katakan ya, tae kalau itu makan tae. nih, kalau makan. Bukan tae yang dimakan, maksudnya itu dibakar itu jadi arang gitu. Itu tae, bukan yang roti dibakar di roti jela itu kan. Ini Emang bisa ayat ya? itu. Bang, pernah kalau tai dibakar itu jadi arang? Nah itu kan dijemur, kan ada tulis, makanya baca ulang-ulang ayatnya. Jadi dulu mungkin lagi kesusahan ke apa, Baru mungkin kotoran mungkin, sapi. baru mungkin. Pastinya Enggak, gimana? coba baca ayatnya tuh, baca ayatnya yang lengkap gitu ya. Udah jangan bahas anjing lah. satu-satu. Repot amat sih. Kita bahas anjing dulu dah. Ngapain sih bahas anjing? Bahas Iya, kalau bahasa Udah dijawab, turun. dong. Kalau bahasa anjing si Luka kesinggung. Bang Ronald turun aja lah. Udah Bang dijawab Ronald, turun ya. lah. Ngapain bahas anjing? Iya, iya. Terima kasih. Ya, Anjing udah jelas ya bawa-bawa. di Islam itu Anjing najis gitu. baik. Boleh pakai peliharaan, Kecuali boleh tapi di merajin. luar. Ngapain sono, juga merajin isian ini? Kenapa? di kebun itu. Merajin. Jadi kalau makan anjing hidup-hidup, ya itu nggak boleh, haram, harus dimasak. Gak gini, ada yang bertanya gak ke Yusuf tentang soal anjing gitu loh. Ngomong-ngomong Pak Gembuan. Adminnya berapa kalau ngambil 1 M rupanya? Ya, saya kan cuma mau sponsorin Luga dengan Pak Melnap. Ya, begitu. Makanya begitu. Saya juga nanti kalau ngomong gede lagi kan nggak enak. Kan kita kan punya bank swasta di Indonesia. Ya udah kita Begitu, bahas saya nggak nanti mau aja lah ya. Iya, soalnya ini kan di forum ini kan lain. Nanti saya tunjukkan, buktikan keuangan saya ini, Luga, ini bukti keuangan saya, ini apa semua, ya kan? Begitu. Iya. Nanti ngomong sama karyawan saya, bukan saya lagi kan? Gitu. Oke. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi Donatur nih Pak Gembuan nih, donatur. Tanya-tanya nih, Kan, akunnya asli semua apa akun Jangan kami? nanya anjing dulu. Kita fokus ke dialog dulu. Apa Yesus hamba Tuhan atau Tuhan? Anjing pula bicara. Iya. Kalau binatang yang tidak boleh diperjualbelikan Bukan dalam agama bahas babi Islam. lagi, bahas kucing lagi. Ini ketuhanan bukan kehewanan. Oh iya wes. Tuannya Bang Luka siapa? Yesus. Dari mana Anda pertuhankan Yesus? Ya, bapak kandungnya lah bapak, mamanya Roh Kudus, ya wajar dia Tuhan. Orang-orang tuanya aja Tuhan, ya anaknya pasti Tuhan. Kau, bapakmu siapa? Orang tuamu siapa? Pasti kau manusia karena orang tuamu manusia. Berarti tuannya juga manusia gitu. Yesus Berarti bapak kandung Allah bapak. Berarti pernah terjadi Mama pernikahan. kandungnya. Ya, tapi kan tidak ditulis. Itu kan rahasia Tuhan. Nah ya, berarti terjadi pernikahan. Nah pernikahannya itu lewat agama apa? Kamu jawab dulu, Ucok. Kau bantah ketuhanannya dulu, Dodong. Ketua. Bisa nggak kau bantah ketuhanannya? Kalau nggak bisa, turun kau. Ya bisa lah. Ya gimana Masuk akal. bantahnya? Sekarang saya tanya, mamanya Yesus siapa? Mama kandungnya. Coba kau jawab. Mama kandungnya adalah Maria. Salah jawab lagi. Udah ke neraka aja gimana? Jawab aja salah. Kenapa?
Enggak lah, Salah. katanya pernikahan. Katanya Coba pernah kawin. ceritain, mama kandungnya Yesus siapa? Siapa mama kandungnya? Kok pada keok sih? Itu kan judul. Ya itu anak Tuhan. Tadi udah dijawab bahwa mama kandungnya itu Maria, gitu loh. Salah. Maria di mana? Ah, terus? Ya. Mama kandungnya Roh Kudus. Wah, ini repotnya dari sini. Nah makanya Kudus saya berarti bilang wanita. itu bukan hamba Roh Kudus Tuhan berarti tapi wanita. anak kandung Tuhan, betul. Iya, berarti Roh Kudus itu wanita. Betul, udah mulai pintar otak kau. Oh, baru tahu kalau sekarang. Ya, baru tahu. Udah turun lah, kalau udah kelar turun. Terus Apalagi terus bapaknya siapa tadi? bapaknya Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Namanya Luga gitu dong. Yahweh. Bentar-bentar, ini Teresia Muslim apa Kristen? Kristen. Oh Kristen. Baik. Tunggu ya, tunggu sabar ya. Nah, kasih guru. Assalamualaikum Ya Uni. Ya Uni. Salam. Di ini dulu Uni, Teresianya Uni. Ya. Oke, sebelum saya ini tolong di Enggak mute. di mute dulu Kak. Ya, tolong di mute dulu semua. Saya mau coba untuk kasih narasi dan nanti bagi siapapun yang ingin menanggapi silakan menanggapi dengan catatan saya mau kalian menanggapinya sesuai dengan apa namanya ya, sesuatu yang memang ada dasar ya, entah itu asumsi kalian tapi tetap harus ada dasar karena yang saya butuh di sini bukan asumsi liar tetapi ilmu pengetahuan. Oke, mungkin saya masuk ke ranah apa yang bisa kita ambil hikmahnya dari apa yang kita lihat ini itu tentang Luga yang mengaku sebagai nabi, Pak Kembuan dengan doktrinnya yang berbeda sendiri, kemudian bagaimana umat Kristiani memahami konsep Trinitas, apa hikmah yang kita bisa ambil dari semua ini. Maka saya sebagai seorang pelajar mengambil hikmah yang cukup luar biasa banyak dan besar di diskusi lintas agama terkhusus ya, bahwa kata ulama kita al-isnad minad din. Satu hal yang perlu kita ketahui bahwa Islam itu segala sesuatu informasi yang beredar seputaran Islam tentang ketuhanan atau tentang apapun itu harus ada isnadnya. Apa yang disebut dengan isnad dan sanad? Isnad adalah perawi atau orang yang tempat disandarkan informasi tersebut. Lalu sanad apa? Sanad adalah sandarannya. Yang baru masuk tolong di mute dulu. Nah, para ulama mengatakan menurut yang saya pelajari dari yang disampaikan oleh Ustadz Wafi guru saya, bahwa seandainya tidak ada isnad, tidak ada sanad, maka tentulah semua orang bebas berkata sekehendak hatinya. Itu kenapa ada yang disebut dengan sejarah, ada yang disebut dengan riwayat, ada yang disebut dengan legenda, ada yang disebut dengan mitos, ada yang disebut dengan dongeng, ada yang disebut dengan hoax. Semuanya itu terangkum dalam kaidah keilmuan. Ada perbedaan antara hoax, dengan kabar burung, dengan informasi yang belum jelas, itu semua ada perbedaan. Maka salah satu upaya dari kita yang bernalar ini untuk membedakan semua informasi tersebut, maka Islam memberikan ajaran kepada penganutnya untuk kalau berbicara, perhatikan sanadnya. Kepada siapa ungkapan, dari mana ungkapan itu berasal, dan siapa yang menyampaikannya. Kenapa? Untuk menunjukkan kabar itu kabar sodik atau kabar yang kazab atau dusta, maka kita harus mempelajari siapa yang bicara. Itu secara ilmiah diterapkan di ruang akademik. Saya sendiri sebagai mahasiswi menerapkan itu. Kalau teman-teman melihat bagaimana metode penulisan jurnal, teman-teman mungkin mengenal yang istilah yang disebut dengan footnote dan daftar pustaka. Footnote dan daftar pustaka adalah singkatan sumber tempat kita bisa merujuk dari mana orang itu pembuat jurnal mengetahui informasi tersebut. Yang baru masuk tolong di mute dulu. Nah, jadi apa yang kita lihat? Luga mengaku sebagai nabi, Pak Kembunan mengatakan begini dan begitu, Pendeta Esra Suru berkata begini begitu, MYM berkata begini begitu. Maka untuk menunjukkan di antara orang ini mana yang benar, kita harus belajar profilnya, ya. Dan inilah yang disebut dengan ilmiah, menggunakan metodologi.
Nah, jadi kalau untuk metode ada dua metode yang bisa digunakan dalam pengujian. Ada yang disebut dengan metode kualitatif dan metode kuantitatif. Kualitatif itu menekankan kepada kualitas dari sumber. Kalau kuantitatif berapa banyak sumber. Kurang lebih seperti itulah secara singkat, walaupun sebenarnya luas masih maknanya. Nah, lalu kita bahas lagi. Kalau kita bicara tentang hal ini, maka salah satu informasi tentang Tuhan kita tidak bisa tahu kecuali Tuhan itu sendiri yang memberitahukan. Nah, Tuhan yang memberitahukan informasi kepada hamba-hambanya menurut tradisi, menurut sejarah agama samawi, maka Tuhan tersebut mengutus malaikat dan nabinya, bukan mengutus dirinya. Karena Tuhan berteofani itu adalah konsep yang tidak pernah dipahami dan digunakan oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi mengenal konsep sakinah. Tapi bukan teofani, karena teofani itu Tuhan yang menjelma. Tuhan yang menampakkan diri dalam rupa makhluknya. Dan ini tidak pernah diimani dan diyakini oleh orang Yahudi. Maka kalau kita bahas kali ini adalah, saya ingin membuktikan mana agama samawi, mana agama doktrin atau agama ardi, agama buatan manusia. Kali ini, inilah bahan diskusi yang ingin saya diskusikan dengan kalian semua. Baik kalian umat Islam ataupun umat Kristiani, untuk membuktikan apa yang saya lakukan ini motivasinya apa? Membuktikan kebenaran Al-Quran sebagai firman Allah dan membuktikan yang lain itu tidak dan bukan dari Tuhan. Ya, cara menunjukkan kebenaran itu dengan membuktikan kebenaran yang kita klaim, atau membuktikan yang lain itu tidak benar, maka kemudian pada akhirnya kita bisa membuktikan Al-Quran sebagai kalam Allah. Ya, di sini ada Luga Tambunan dan Pak Kembuan sebagai duta dari orang Kristen, utusan orang Kristen, dan saya tidak tahu dia namanya dari mana. Dan juga ada Kak Teresia. Dan ada Ustadz Yusuf juga, dan insya Allah nanti kita akan ditemani oleh Bang Zuma juga. Nah, saya ingin tahu, silahkan kalian yang umat Kristiani ingin menyanggah argumen saya atau membuat sebuah argumen, tapi tolong bergantian dan tidak menggunakan diksi-diksi yang menyinggung dan menyakiti hati orang yang menonton. Mungkin saya mulai dari Kak Teresia dulu. Silakan Kak Teresia. Informasi atau kita bicara tentang epistemologis ya Kak, sumber dari informasi tentang Tuhan. Silakan Kak Teresia. Silakan Kak Teresia. Kalau tidak, saya kasih ke yang lain. Kak Teresia, ada yang mau ditanyakan, Kak? Oke, silakan Pak Kembuan. Silakan Pak Kembuan. Saya hanya jawab singkat saja ya. Saya salut banget dengan Uniriva tadi menjelaskan bahwa kita kalau mengenal masalah ketuhanan, kita harus belajar sejarah dulu. Sejarah ini dongeng kah atau apa ya kan, kita harus pelajari. Jadi untuk diketahui bahwa kalau orang Kristen kan memegang Alkitab. Alkitab itu bahasa Arab ya ternyata. Nah, Alkitab itu adalah keseluruhan, kitab adalah kitab. Jadi kitab yang sempurna kalau di ajaran Kristen. Jadi, nah sedangkan dijelaskan di situ di Perjanjian Lama, Tuhannya orang Kristen, Tuhannya orang Yahudi atau Israel itu adalah YHWH. Jadi namanya itu nggak boleh diucapkan yang yod apa itu kan. Nah, sekali lagi bahwa Tuhannya orang Israel atau Mesianik itu mengatakan YHWH. Nah sekarang saya dapat info bahwa mereka udah menyebut dengan nama Yahweh. Nah sedangkan kita masuk di ajaran Kristen yang sebenarnya yaitu Perjanjian Baru. Ya, dikatakan di situ menurut dalilnya doa Bapa kami, yaitu Bapa kami yang ada di dalam sorga. Matius 6 ayat 9 dan selanjutnya. Bapa kami yang ada di dalam sorga. Nah lawannya sorga tentu kan neraka dalam bahasa Indonesia. Jadi Kristen yang benar itu hanya mengenal satu nama Tuhan, yaitu Bapa kami yang ada di dalam sorga. Berikut juga di Yohanes 10 sampai 30. Yohanes 10:30 sorry. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi Kembuan dan Bapa adalah satu. Nah Bapa ini telah lahir di muka bumi ini 2024 tahun yang lalu. Nah kalau saya bukan di tanggal 25 Desember, tapi itu di musim
apa namanya, di Israel tuh bukan musim salju. Sekarang kan agak salju di sana. Sedangkan dia kan lahir di sekitar bulan September. Tanggalnya itu biasanya kompromi antara orang-orang Israel gitu ya. Sekali lagi bahwa di ajaran ini nggak ada 25 Desember. Nah, kita sebagai ini kan judulnya Yesus Duta. Saya tidak percaya manusianya, Tuhannya itu kan namanya. Saya percaya pribadinya, dia namanya Yesus itu harus disembah memakai 2 patung. Itu Katolik punya. Sekali lagi Kristen-Kristen, kata Yesus ini diterjemahkan, dibukukan oleh dalam sejarahnya ya di abad ketiga kalau tidak salah itu. Pak Kembuan, waktunya diminimalisir ya, jangan semua dibabat karena kita banyak yang mau Oke. bicara juga. Ya, jadi sekali Poinnya lagi kita jelas Pak Kembuan. hanya Saya tadi Bapak sudah yang membawa di sorga. narasi di awal. Oke, Pak Kembuan tolong disimak diskusi kita biar mengkerucut dan saya tidak membutuhkan waktu lama untuk kali ini ya, karena nanti ada abang saya, Bang Zuma. Assalamualaikum Bang Zuma. Oke, jadi sekali lagi Kristen hanya mengenal satu Tuhan, Sebentar yaitu Pak Kembuan. Bapa kami. Oke. Pak oke. Kembuan. Ya, Assalamualaikum Bang Zuma. Suaranya nggak ada Bang. Kang, ini Bang Zuma beneran bukan? Memang udah naik nih. Ini udah ada sahabat Bang Zuma naik di atas. Kena jaringannya, Gurunda turun dulu. Oh, Oke. kok belum kelihatan. Lanjut nih. Saya dari tadi bicara tentang sumber ilmu pengetahuan, bukan doktrin. Saya bicara tentang al-isnad minad-din. Kenapa saya katakan seperti itu? Kalaulah semua orang bebas berbicara tanpa dasar, tanpa sumber yang jelas, semua orang akan mengaku sebagai Tuhan dan itu harus diterima sebagai kebenaran. Itu poin saya, Pak Kembuan. Mohon teman-teman, kalian non-muslim, kalau tidak paham dengan bahasa manusia yang kami gunakan, menyimak dulu. Ya, yang baru naik tolong Resmik di-mute. Gurunda, Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut deh, Sebelum lanjut. saya lempar, Kita mau sebelum asar saya di lemparkan sini. ke Bang saya. Siap. Asar, lanjut Abang dulu. sudah asar, nanti habis itu saya habis. Ya. Oke, sip. Jadi sebelum saya lemparkan materi diskusi kali ini ke abang saya ingin membawa satu hikmah yang besar yang kita saksikan dari tadi, di mana ketika Luga Tambunan berbicara mengatakan bahwa dia nabi, di surga ada mobil, begitu juga dengan Pak Kembuan mengatakan bahwa dia adalah duta Tuhan, dia dan Bapak adalah satu. Saya tidak peduli dengan ungkapan itu karena saya sebagai manusia yang menjaga diri saya dari kebodohan, saya dikasih common sense, dikasih Allah nikmat yang tak terhingga, yaitu apa yang membedakan saya dengan simpanse adalah akal saya dan hati. Kalau manusia tidak memiliki perbedaan dengan hewan, maka manusia hanya hewan. Karena dalam istilah filsafat atau ilmu mantik, manusia ini hayawanun natik, hewan yang berpikir. Jadi sebenarnya kita ini klasifikasi, ya, kita adalah hewan. Tapi kenapa kita bukan hewan seperti binatang yang kita lihat di luar sana? Karena kita adalah hewan yang berpikir. Itu istilah mantik. Nah, untuk membedakan bahwa yang bicara di sini adalah berhak disebut sebagai manusia, maka mari kita berbicara selayaknya manusia, menggunakan kaidah berpikir. Mari kita gunakan logika. Mari kita gunakan common sense. Mari kita gunakan hati nurani. Saya bertanya kepada teman-teman non-muslim, apapun ucapan kalian, apapun doktrin kalian, apapun keyakinan kalian, yang saya minta adalah itu tahu dari mana. Oke. Yang ngasih tahu siapa? Sebentar Bang Luga. Karena saya mampu menjawab pertanyaan itu kalau diajukan ke saya. Kebanyakan kalian yang saya amati dan saya rasakan, ketika bertanya kepada kami balik pertanyaannya serupa, mirroringnya kalian tak mampu jawab. Tapi kalau saya bertanya kepada kalian, pertanyaan itu saya pastikan saya punya jawabannya dan saya punya parameternya. Contoh, umat Islam ini memiliki sebuah kaidah al-isnad minad-din. Artinya kami umat Islam ketika terbuka mulut kami, itu bisa jadi konsep, bisa jadi sandarannya kepada para ulama atau kepada Al-Quran dan hadis. Itu informasi yang kami keluarkan dari lisan kami, yang kami pertanggungjawabkan. Kak, saya bilang dari tadi, kalau saya
tahu tentang Tuhan itu dari hasil pembelajaran yang mana kalau dirunut sanadnya sampai kepada seorang tokoh besar umat Islam, Nabi kami Muhammad ibnu Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam bernama Muhammad. Dari beliaulah kami mengenal siapa Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu dari apa yang beliau wariskan ada dua sumber primernya, Al-Quran dan hadis. Ya, tolong dipahami. Bahasa sesimpel ini masa nggak paham? Ya. Nah, jadi saya minta umat Kristiani, mari kita di sisi ini dulu. Kalau kami dalam Islam itu, sandaran itu sangat penting. Apakah bagi kalian tidak penting sandaran? Nah, dari mana semua pernyataan Pak Kumbuan itu berasal? Dari mana semua pernyataan Bang Luga itu berasal? Silahkan dijelaskan, dijabarkan. Kalau tidak bisa akademik pun tidak apa-apa. Tapi jangan panjang-panjang, karena kami tidak butuh asumsi liar. Siapa dulu yang mau menjawab? Luga Ya, atau saya Pak Kumbuan? Nih sedikit Saya nih. dulu. Ya, bentar dulu. Masalahnya Ustaz Yusuf itu, silakan. nggak paham sanad mereka itu sepertinya. Sandaran, sumber. Saya sudah ganti bahasanya yang lebih mudah. Sumber. Ya, silakan. Yesus itu kan anak kandungnya Bapa di surga. Mamanya adalah Tuhan, yaitu pencipta langit dan bumi yang bernama Roh Kudus. Sumbernya jelas ya, ketika malaikat Gabriel di Lukas pasal 1 ayat 31 sampai 33, engkau akan mengandung dan Roh Kudus akan turun atasmu dan anak itu engkau akan menamainya Yesus. Jelas ketika Yesus dikandung ada Roh Kudus. Inilah dasar ayat, jikalau ibu kandung dari Yesus itu adalah Roh Kudus yang adalah pencipta langit dan bumi. Bapaknya pencipta, mamanya juga pencipta, anaknya wajib Tuhan, bukannya duta. Ya, tetapi anak itu juga bisa jadi duta karena dia mengutus anak kandungnya. Ingat, yang diutus anak kandung. Anak kandung dengan Nabi itu jaraknya itu bagaikan langit dan bumi. Nabi di bumi, anak kandung di langit, di atas segala langit. Jadi jangan ngekau samakan level Nabi dengan level anak kandung. Anak kandung itu pewaris tunggal. Nabi UMR gajinya, digaji suruh pulang. Ya. Dan anak kandung itu dia bertahta di singgasana. Kalau Nabi nggak boleh bertahta di singgasana. Nabi itu dengan jubah pesuruh, ya jubahnya kalau di dalam kerajaan itu cuma pakai sempak doang, nggak bisa pakai jubah maha indah. Jadi wajarlah saya Nabi, saya yang berani mengatakan Roh Kudusnya mamanya Yesus. Kalian mana berani mengatakan Roh Kudus ibu kandungnya Yesus? Wajar saya Nabi. Kalian kan cuma mengatakan mamanya Yesus si Maria. Makanya kalian berbeda dengan saya. Kalau saya kan sudah Nabi, makanya wajar saya bilang Roh Kudus mama kandungnya. Literaturnya dari mana? Di dalam Alkitab memang kata ibu dan kata mama tidak tertulis secara, karena sudah diedit oleh ketika pengkanonan. Ya, di Injil Thomas juga ada kok Roh Kudus ibu, tapi nggak dimasukkan di dalam pengkanonan Alkitab. Dan di abad pertama banyak literatur dan ayat-ayat yang mengatakan Roh Kudus adalah ibu kandungnya Yesus. Jadi kalau Roh Kudus ibu kandungnya Yesus, Yesus wajib Tuhan. Silakan dibantah. Enggak, saya nggak perlu bantah itu. Saya bahkan bantu Bang Luga untuk menguatkan dalil kalau apa yang Bang Luga katakan itu betul. Ya, kenapa? Karena kalau kita lihat ya, dalam kitab sucinya Bang Luga, Roh Kudus sebagai ibundanya. Ini menurut Bang Luga, teman-teman. Saya bantu dia aja ya untuk menguatkan ajaran dia ya. Mana tahu dia bikin gereja baru nanti denomnya mungkin beda. Denomnya aku nggak tahu. Nanti aku kasih bantulah untuk kasih nama denomnya ini. Bang Luga di mute dulu. Kalau perlu nanti kalau butuh donatur nanti aku promosikan nanti ya. Jadi Bang Luga, ya boleh lah. Aku sama Bang Zuma jadi gembala sidang nanti boleh ya, di mute dulu. Jadi teman-teman, apa yang disampaikan Duga Tembunan itu tuh ada dasarnya. Karena yang namanya anak itu kalau bukan anak angkat, anak kandung, anak tiri. Silakan dipilih. Anak tangga bukan berarti itu anak metafora. Bukan berarti tangga beranak, tidak. Tapi kalau untuk satu entitas yang memiliki kehendak, ya entah pribadi malaikat apapun lah, pribadinya iblis atau apapun, kalau kita gunakan diksi anak, ada kemungkinan anak tiri, anak kandung atau anak angkat. Jadi umat Kristen harus jujur di sini.
Yesus ini anak apa? Dan Luga termasuk yang cukup berani mengaku bahwa Yesus adalah anak kandung Bapa yang menikah dengan Roh Kudus sebagai istri. Benar kan Bang Luga? Betul, betul. Jadi saya bantu doktrin ini untuk dikuatkan dalilnya. Karena memang dalil ini kalau dicarikan dalilnya dalam Bible ada. Contoh, kalau kita lihat dalam Matius pasal 1 teman-teman perhatikan ya. Perhatikan. Nih kalau mau jadi bikin denom baru kita bisa kok ya. Bisa, tenang aja. Saya bantu kalian umat Kristen yang pengen bikin denom baru. Bahkan ada satu denom lagi yang mungkin akan tercipta, tapi saya yang bantu. Tenang aja, kalian jadikan saya guru besar kalian nggak apa-apa. Saya akan menjadi penasehat kalian, penasehat ajaib kalian ya. Saya akan bantu kalian adakan datanya. Matius pasal 1 nomor 18, mari kita baca. Markibas. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Ya, mengandung dari Roh Kudus. Kalau kita bicara roh itu tidak punya jasad, maka roh meminjam jasad manusia untuk tepat. Kalian tahu tidak? Ini ilmiah sekali, bahkan ini kaitannya dengan ilmiah sangat erat. Kalian tahu tidak bayi tabung atau pinjam rahim itu ada ilmiah zaman sekarang. Jadi Luga ini benar-benar ilmiah loh. Ya, jadi Roh Kudus yang adalah istri Bapa itu hanya meminjam rahimnya Maryam. Karena apa? Karena memang Roh Kudus itu datang kepada Maryam dan Yosef dalam mimpi Yosef. Artinya Roh Kudus sudah meminta persetujuan ke antara suami istri ini untuk meminjam rahimnya supaya anak kandungnya dipakai nanti lahir ke dunia dalam wujud manusia, dipinjamlah rahim Maria. Bener nggak Bang Luga? Kayak bayi tabung. Betul, calon gembala sidang. Saya ini sudah bilang, saya ini orang yang bisa membantu satu pendeta yang mau membuat denom dan gereja. Dan mungkin sekitar 5 tahun lagi ini kan jadi denom besar ya Bang Lugas, standby ya Bang. Tenang, Pokoknya Abang tenang aja nanti. 10 juta udah titik. Aman lah, 5 juta juga nggak apa-apa, aman. Nah, jadi kalau kita bicara tentang doktrin yang dibangun oleh Bang Luga, dalilnya ada, Matius 1:18. Ada indikasi bahwa Roh Kudus itu sudah meminta izin atau sudah memberitahu, bukan minta izin ya, masa Tuhan minta izin. Ini kan hamba ciptaannya nih. Contoh kalian misalkannya, kalian pemilik ternak, kalian mau masukkan makanan apa ke mulut ternak, kalian kan suka-suka, kalian pemiliknya kan sama dengan Tuhannya Bang Luga. Mereka suami istri ya kan? Jadi meminjam tubuh Maryam dan Yosef sebagai suami istri untuk dititipkan anaknya ke dunia karena si Roh Kudus nggak punya tubuh, ya kan? Bapak nggak punya tubuh. Untuk bisa anak ini lahir memiliki tubuh, ya harus pinjam dulu tubuh manusia. Makanya secara daging dia anak keturunan Daud. Benar nggak Bang Luga? Dalilnya, Bang catat Bang. Ini dalil doktrin Abang nih. Secara roh dia adalah anak Bapa dan Roh Kudus, secara daging dia keturunan Daud. Dalilnya mana? Roma pasal 1 nomor 3. Saya bilang nanti Pak Kembuan saya juga bisa bantu nih doktrinnya nanti. Aja. Iya, makin sayang Bang Luga sama aku. Dan aku bilang, siapapun pendeta yang bikin denom, datangi saya. Saya akan bantu kalian untuk menunjukkan dalil yang bisa menguatkan doktrin kalian. Tentang anaknya yang menurut daging. Ingat, di sini ada kata menurut daging. Di sini Bang Luga betul-betul ilmiah dan dia betul-betul nabi Kristen. Karena dia tahu persis sebelum membaca kitab Roma bahwa betul secara daging dia diperanakan dari keturunan Daud. Tapi secara roh dia anak roh dan Bapa. Keren banget. Maka rohnya itu adalah Tuhan, maka dagingnya bukan Tuhan. Benar gak Bang Luga? Mati. Ini keren banget. Ini keren banget doktrin Bang Luga. Tolong Bang Luga buatkan gerejanya. Saya minta tolong donatur-donatur Kristen ya. Kalau kalian ingin ajaran yang alkitabiah dan ilmiah, Luga orangnya. Luga orangnya, gue rekomendasiin deh, serius ya. Pak Kembuan udah mau deh Pak Kembuan, salah satu donatur saya Pak Kembuan. Ini ayat terakhir saya bantu Bang Luga nih. Jadi teman-teman doktrinnya Luga ini saya kasih nama Lugaism ya, ajaran Lugaism. Di mana Luga memiliki kepercayaan bahwa rohnya Yesus itu adalah anak kandung Bapa dan Roh Kudus yang sebagai suami istri. Dagingnya Yesus adalah anak kandung Maria dengan Santo Joseph. Clear, Bang Luga? Betul, ini luar biasa. Makanya saya katakan maju nih. Dalam Islam itu al-isnad minaddin ya. Kalau tidak ada al-isnad maka ini yang terjadi. Maka kalian umat Kristen karena tidak punya sanad, terima kenyataan bahwa Luga membawa doktrin yang alkitabiah dan ilmiah daripada pendeta-pendeta kalian. Sekarang kita ke Pak Kembuan. Bang Luga ada tanggapan mungkin Pak? Ini calon pendeta besar nih, luar biasa. Denom baru lagi Uniripa kalau gitu. Lugaisme.
Gini, memang kebangkitan rasul-rasul di akhir zaman dan nabi-nabi ini memang membawa yang namanya transformasi. Jadi transformasi ini adalah membangun reruntuhan yang berabad-abad. Ini yang kita bangun ini adalah bangunan yang runtuh berabad-abad. Nah, akan kembali bersinar kembali. Dengan doktrin ini sebenarnya sangat indah ya. Ada orang tuanya lengkap, jadi tidak ada yang perlu diributin lagi di dunia ini. Jadi saya rasa Uniripa nanti saya coba akan naikkan gajinya kalau dia bersedia menjadi gembala sidang King of King, Abang, Sulawesi ataupun Papua. Jadi namanya gereja itu King of King ya. Saya dan Bang Zuma sebagai gembala sidang ya. Nggak, coba kasih Gurunda Uni. Silakan Bang Zuma. Bang Zuma, silakan Bang Zuma. Aku mau sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, host. Salam Bang Goto. Waalaikumsalam. Ya, Bang Zuma, silakan. Lagi sholat nggak Kang? Beliau. Masih sholat nggak Kang? Masih sholat itu. Ya. Dan kacang. Ya, tunggu Pak Kembuan lagi nih. Silakan Pak Kembuan. Saya mau membantu Pak Kembuan untuk menunjukkan bahwa apa yang disampaikan Pak Kembuan itu benar adanya, ya. Saya mau tunjukkan data. Ya, saya cuma kasih data saja. Iya, Buat saya Kristen bantu. Enggak, saya cuma bilang, ini kan judulnya Yesus Duta Tuhan. Kenapa nggak dibilang Kembuan adalah Duta Tuhan? Nah, Ya, itu betul, itu pertanyaan betul. saya. Betul teman-teman, ya. Kata Paulus, barang siapa yang mengikatkan dirinya dengan Allah itu menjadi satu. Maka Pak Kembuan telah mengikatkan dirinya dengan Bapa, maka dia adalah satu dengan Bapa. Betul Pak Kembuan? Betul. Jadi Ya, saya sudah bilang, doktrin dari Pak Kembuan itu ada dalilnya dalam Bible. Doktrin dari Luga Tambunan ada dalilnya dalam Bible. Buat kalian yang ingin membangun doktrin, ajak saya akan bantu kalian. Kenapa? Saya memang cocok jadi gembala sidang. Lanjut, saya mau sholat dulu. Luar biasa, iya, Iya. luar biasa. Luar biasa. Memang walaupun dari agama lain, tapi dia paham, dia tahu sebenarnya. Jadi di Kristen sebenarnya cuma ada 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang lain-lain itu maaf aja halu-halu kalau di kekristenan ya. Jadi sekali lagi hanya Kristen hanya mengenal. Sebentar. Khusus buat Pak Kembuan nih. Ini khusus sebelum aku sholat, khusus buat Pak Kembuan ya. Jujur aku katakan, Kristen-Kristen yang berdata dan berdalil itu diantaranya Bang Luga Tambunan dan Pak Kembuan. Ya, itu keren banget. Dan jujur aku terguncang loh gara-gara kalian. Tolong Pak Kembuan jangan juga lupa Uniripa, dikasih juga lah sedikit minta. Iya, nomor kasihlah rekening. sedikit. Nanti Harus banyak dong, jangan sedikit, harus Oh ya banyak. udah silakan. Saya katanya 1 miliar. Nanti Uniripa kan, kayaan aja. saya Soalnya bantu. kalau banyak uang kan buat apa uang banyak ya kan? Mendingan bagi-bagi ke orang gitu kan. betul. Ya, apalagi nih yang menceritakan tentang kebenaran-kebenaran itu Iya. kita harus support. Kalau yang bicara-bicara kotor-kotor ya itu Oh, nggak dicuekin boleh. aja. Kan Biarin, banyak buang aja ke laut. ribut-ribut. Kita nggak begitu kan Pak. Nah, jadi sekali Betul. lagi saya katakan, apa yang saya sudah pelajari ya, sebagai seorang mahasiswi, saya mempelajari Bible berdasarkan tekstual yang terjemahan yang secara tekstual. Apa yang disampaikan Pak Kembuan itu betul. Paulus mengajarkan bahwa barang siapa yang menginjili itu kan menjadi bapa, ya kan? Akulah bapakmu. Karena Injil yang kuberitakan. Bang Luga itu betul nabi umat Kristiani. Kenapa? Karena bilangan 12 ayat 6, barang siapa ada nabi, aku akan menampakkan diri dan berbicara lewat mimpi. Jadi Bang Luga ini betul-betul nabi. Kenapa? Karena hanya dia yang mampu menjelaskan konsep Tuhan yang realitasnya itu betul-betul tak terbantahkan. Yang namanya anak kandung, yaitu kalau dia roh, maka bapak mamanya roh. Kalau dia manusia, bapak mamanya manusia. Maka Yesus itu hipostatis union. Karena dari sisi kemanusiaan dia anak manusia, dari sisi keilahian sebagai roh, dia anak kandung Bapa dan juga Roh Kudus yang menikah. Ini ilmiah. Ini ilmiah sekali. Luar biasa. Mantap. Kalau Ini Pak kayaknya Kembuan harus itu betul juga. Naikin lagi dong gajinya, naikin lagi gua. Naikin lagi gajinya, Bang. Uniripa ini kan Oke. memang udah dari dulu saya janjiin apartemen. Cuma ya sabar lah. Ini Iya, kan lagi udah mau. sabar saya. Nanti gereja Abang kalau seandainya donaturnya udah banyak nanti, Abang tinggal telepon aku aja nanti itu ya. Oke. Janji lo Ini salah satu donatur. Gimana Pak Kembuan? Katanya harus kasih ya, saya bilang harus kasih yang berlebihan. Saya kasih ke Luga kasih ke mereka, begitu kan?
Oke, Mesti iya. Jangan ikut mereka lah, kan saya penasehat gembala sidangnya Oh iya, tadi, Bang terutama Zuma Bang dulu. Zuma sama Amerika. Kan Bang gembala Zuma Nanti mau Bang sidang, Zuma nanti. kan Kita gembala dengarkan sidang, dulu dari Bang Zuma. saya. enggak, gembala Iya. sidangnya Luga kan Yesus. Saya kan nggak pakai Yesus, saya cuma pakai Bapa. Ya, nggak Pribadinya apa-apa itu. sama. Iya kan Pak Kembuan Beda. ini dan Luga ini ibarat Calvinis dengan ibarat orang Calvinis dengan orang Arminian. Ada perbedaan tapi kalian berteman lah ya kan. Kalau Bang Luga itu doktrinnya Lugaism, kalau Kembuan Kembuanisme. Ya, jadi Pak Kembuan ini mengajarkan doktrin di mana yang namanya Bapa itu adalah Tuhan segala-galanya dan tidak dikenal nama Yesus. Kenapa? Nama Tuhan itu ya Bapa. Nah, dalilnya mana? Yesus yang ngajarkan bahwa kehidupan kekal hanya mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, itu Bapa itu sendiri. Jadi semua doktrinnya Pak Kembuanisme, Lugaisme itu semua ada dalilnya. Tenang, kalian kebagian kok. Oke, saya mau sholat dulu. Bang Zuma mau sudah monitor atau Bang Goto mau bicara? Terima kasih Atau Uni Kak Yusuf? Rifa. Lanjut dulu sebentar Uni. Gurunda lagi iya. makan bubur ketan. Kambuhanisme, Uni, jangan kembuan, kambuhanisme gitu, kambuhan. Enggak apa-apa, Kembuanisme Jangan aja. Kambuhan, Enggak, kembuhan saja, kembuhan Bentar. saja. Jangan salah. Nanti buat Yusuf PI juga ada lah. Bangsa amplop ada lah. Saya buat tahu. Oke, nggak saya gua nanya kalau buat Kian Santang ada nggak? Sebenarnya ada sih, cuma kadang-kadang muncungnya harus dipoles dikit, ya kan? Sebenarnya gue udah siapin buat dia, cuma kadang-kadang nih anak nakal. Ya udahlah, lu beliin Ada gua lah buat ini dia. ya, bahas lagi ya agak. Oke, silakan. Luga, saya kan sudah bilang sama kau dari dulu. Kalau sejarah mau mencatat you keluar dari Kristen, bikin agama baru. Kan begitu. Lalu lu promosi. Ya daripada ketimbang you masih di Kristen. Nggak usah Bang. Bang, saya bela Bang Luga nih. Saran saya kalau dia kan, saya yakin loh, sekitar 10 tahun, 15 tahun, anak-anak saya nanti kalau punya anak lagi, itu Luga akan menjadi salah satu skolar patriark gereja yang ternama dengan doktrinnya sebagaimana Sabelius, sebagaimana patriark Sopronius, sebagaimana Nestorius. Luga akan muncul dan dia akan memiliki pengikut yang banyak. Kenapa? Ajaran dia itu menggabungkan antara sisi goib dan sisi metafisik dan fisik. Kenapa? Dari sisi metafisik ada roh yang memang realnya, kalau anaknya roh ya bapaknya pasti roh. Dan dari segi fisik anaknya manusia ya bapaknya manusia, mamanya manusia. Maka ajaran dari Luga ini saya sangat yakin pengikutnya akan lebih banyak daripada Tritunggal ini nanti nih. Betul. Jadi gini ya. Begini, apa yang tadi dibilang itu benar. Jadi gini, karena sifat saya kan adalah penerobos, menghancurkan dasar lama, meletakkan dasar baru, maka saya sudah keluar dari GBI, ya. Secara resmi saya sudah keluar dari GBI dan saya mendirikan Gereja King of King yang berdiri sendiri, itu tidak di bawah naungan sinode manapun. Kami berdiri sendiri. Karena saya sendiri pun adalah salah satu di antara 24 tua-tua. Jadi saya punya hak untuk mendirikan gereja baru di dunia yang tidak ada urusannya dengan GBI, dengan PGI. Tolong pendeta-pendeta PGI di sini yang hadir ya, GBI ya. Saya sudah tidak ada urusan lagi dengan kau. Kalau you mau ikut kita silahkan ya. Tapi kalau kita mau bergerak, saya bilang kan seperti itu dari dulu. Luga kalau dunia mau mencatat Luga sebagai seorang yang membawa ajaran baru, keluar dari Kristen, sudah keluar agama baru. Iya, agama baru itu adalah mamanya Roh Kudus. Yesus mamanya Roh Kudus. Jadi ya betul sekali supaya sejarah Kristen mencatat Titanium Luga. namanya. Kristen Titanium. Tuh. Iya betul sekali. Harus berpisah dari PGI. Udah bisa nanya mulu Bang kamu Goto udah dibilang udah Kristen bisa. Kristen apa tadi? Begini, kita harus kita harus ikuti undang-undang pemerintah Indonesia. Jadi mesti ada ikut di PGI. Kalau nggak ikut, nanti kamu dibilang sesat. Tidak bisa karena Tuhan begini, Ya, karena Tuhan undang-undang, pernah kita kan di mengatakan bumi. kepada saya secara langsung. Ya gini Pak ya. Tuhan pernah mengatakan kepada saya secara langsung, kamu buat gereja tapi kamu jangan mengikuti sistem. Itu Tuhan pernah ngomong sama saya.
Jadi saya memang disuruh Tuhan itu tidak boleh mengikuti sistem. Jadi saya udah keluar total. Banyak seperti lu gak. Banyak orang Kristen kayak gitu. Dia cuma merek doang. Begitu. Ya nanti nanti Roh Kudus yang pimpin, Pak. Roh Kudus yang pimpin. Jadi nanti kita yang pasti kita tidak mengikuti, karena kenapa? Karena PGI dan GBI itu sudah bersepakat menerima dengan segala rendah hati akan menerima microchip tanda binatang. Jadi kami udah keluar total karena mereka sudah resmi menyatakan kami menerima microchip tanda binatang. Nah, itu saya tidak bisa terima, karena itu saya keluar. Oh, itu loga. Karena klaim sesat dari gereja itu kan produk manusia. Betul. Ya kan saya ini kan sudah rasul. Rasul Iya. itu bikin gereja. Kita sudah mengaku seorang nabi. Kalau kita sudah Rasul begini, itu kerja. Udah naik, jadi bukan nabi lagi, rasul. begini Bang Luga. Kalau kita Kalau sudah mengaku sebagai Bang Go seorang ini nabi, Kristen atau apa sih? Yang ngomong Kristen atau Muslim? Kristen. Jadi begini, Kristen. Denom baru dia denom. ketika Bang Luga, aduh nggak bisa saya bicara nih, dipotong-potong. Jadi gini, ketika Bang Luga sudah ngaku seorang nabi, ya, sudah ngaku menerima wahyu, itu Bang Luga tidak perlu lagi mengkonsumsi pikiran orang lain. Nah, kan begitu. Nah, sementara kata sesat yang dikeluarkan dari gereja itu kan produk manusia. Tuh, jadi Bang Luga tidak perlu ikuti. Itu yang perlu Bang Luga Kan saya lawan. dibilang saya udah keluar. Sih udah dibilang udah Cocok keluar. sudah. Sekarang Bang Luga urus izin supaya tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Supaya yayasan Bang Luga diakui dan sejarah mencatat bahwa ada nabi baru gitu loh Bang Luga. Sebentar. Dunia sudah dipegang oleh antikristus, namanya New World Order. Kalau dulu belum dipegang oleh antikristus, makanya vaksin dan microchip itu bukan program pemerintah, itu New World Order, Lucifer bosnya. Makanya Tuhan bilang jangan ngikutin sistem, karena pemerintah dengan New World Order itu udah tanda tangan, ngerti nggak? Tuh, saya tahu. Kalau saya paham dulu juga. tahun 2019 itu belum. Itu Pak Jokowi belum tanda tangan gabung di New World Order. Sekarang udah tanda tangan. Makanya kemarin Gavi datang ketemu Pak Prabowo, sepakat untuk mau memasukkan microchip ke otak manusia. Saya nggak mau. Terserah, kalau kau memang mau dipasang microchip ke otak kau, itu urusan kau. Itu Gavi kemarin udah kerjasama sama Presiden Indonesia. Mau nggak kau? Saya nggak mau. Kalau kau mau dipasang microchip di otak, mau dikontrol Lucifer otak kau, itu urusan kau. Tapi Tuhan bilang, barang siapa memakai tanda binatang ini, dia akan minum cawan murka Allah, akan disiksa dengan api dan belerang. Kalau pakai tanda binatang, yaitu microchip. Neuralink namanya. Jelas ya? Iya, itu sudah berlalu juga. Yang kita bicara sekarang salam dan doa. Kalau Dunia ini sudah diambil alih kemarin, baru diambil alih sama New World Order. New World Order itu Lucifer bosnya. Mau nggak kau di bawah naungannya Lucifer? Saya nggak mau, makanya saya keluar dari gereja. Karena gereja sendiri pun sudah bergabung dengan Lucifer. Nah, tergantung kalian. Saran saya, kalian jangan gabung. Bang Luga terlepas dari microchip dan tetek bengek itu dari Amerika sana. Bang Luga mau saya begini, Bang Luga sudah keluar betul ya. Pak ya. Nah, yang kedua Bang Luga harus mengurus izin untuk pendirian Izinnya tuh gitu loh. tip sekarang, Dodong. Lu susah banget sih diatur. Pengurusan izin tuh pakai microchip, di otak lu ditanam microchip. Bukan begitu juga, dia punya maksud. Sekarang. Anda kan pakai Alkitab, Luga. Maksudnya Anda kan pakai Alkitab. Nah, sedangkan di Indonesia hanya mengenal berapa agama kan. Kalau Anda keluar dari Kristen, Anda tuh harus bikin undang-undang, harus dirombak gitu.
pemerintahan sekarang Pak, ngurus surat itu nggak pakai tanda tangan lagi, itu udah pakai microchip. Microchip udah itu sudah pengganti surat menyurat, KTP, rekening, bank, semua data-data itu sudah ada dalam microchip. Makanya microchipnya mau ditanam di otak, itulah programnya. Jadi nggak kita ngurus ke Kementerian Agama, itu udah basi, itu zaman dulu. Sekarang undang-undang pembelian tanah. Jadi Luga mesti pakai pengacara dan notaris yang akan menjelaskan bahwa kita kalau keluar dari Kristen, nah itu undang-undang harus dirombak karena yang diakui di Indonesia hanya 5 agama kan, Kristen, Hindu dan gitu, Katolik. Jadi kalau Luga keluar, berarti Luga itu bisa dianggap bisa masuk penjara kau, gitu aja saya jelaskan. Sekarang kita ini wakil dari surga. Kita bukan diatur sama wakil dari bumi. Kita ini udah dari atas. Masa orang bawah ngatur orang atas, gimana sih? Bukan, itu masalah teknis, itu masalah teknis, Luga, itu masalah teknis, masalah keimanan. Tapi kalau masalah undang-undang, kalau Anda bilang Anda keluar dari Kristen, nah Anda bikin agama apa dong? Kalau Anda bilang ajaran, agamanya Kristen Titanium, Kristen tinggi. Nggak ada di Indonesia, belum ada. Oke, tahan dulu. Jadi ini semua menyangkut masalah teknis ya, di mana kita masih hidup di dunia yang diatur oleh undang-undang satu negara di mana kita hidup di dalamnya. Jadi begini Luga, konsekuensi seorang yang membawa seorang nabi itu memang harus menjalani penderitaan, bisa dipenjara, bahkan bisa dibunuh. Dan itu salah satu rintangan ya kan saya bilang. Gitu loh. Dengerin dulu manusia borgol susah kali diatur ya. Kita dengar dulu. Sebagai manusia udah bang, yang penting kan kita udah jelaskan. Kalau dia nggak mau dengar, mau gimana? Sebentar dulu ya. Sebentar lagi kan pengangkatan. Kami kan gereja Tuhan sudah mau diangkat. Jadi nanti kalau kau berurusan dengan surat menyurat di bumi, itu derita kau, Dodong. Kolor kita udah mau rapture, mau pengangkatan, kau mau ngurus surat-surat. Bang Luga ini masih warga negara Indonesia loh. Bang Luga masih warga negara Indonesia yang harus taat dengan hukum. Udah warga negara gitu loh. Dodong, ajarin lagi kau. Bang Luga ini masih hidup loh. Warga negara Indonesia. Iya, bumi ini juga punya Yesus. Di Kristen ini Bang Goto komplit, Bang Goto di Kristen ini ada Nabi Luga, ada Tuhan Kembuan. Dan Nabi, masa mau dilaporin sama pemerintah? Saya bukan Tuhan, saya bukan Tuhan, anak Tuhan. Anak Tuhan. Jadi gini, Bang Luga, ini sudah Bang Kembuan ini alumni Pulau Patmos. sedikit gini kan di dalam di Indonesia ini ada 6 agama kan, Islam, Kristen, Katolik tuh. Tadi saya sebutkan bahwa Lugahon ini mau pakai namanya Kristen apa tadi, Titanium, betul ya? Kristennya masih ada kan? Nah mungkin kalau begitu Denom Menglugah. Iya nanti gitu. Gerejanya langsung terangkat kami ke surga, Dodong, Ucok. Iya, itu masalah teknis, namanya itu masalah gitu teknis. Iya masalah teknis, orang kita udah mau rapture. Tuh dengerin tuh. Orang udah mau rapture, kita mau gabung di perang Armageddon kok ngomongin teknis lagi sih. Nanti selesainya di perang Armageddon. Iya, jadi nanti agamanya Bang itu Kristen Titanium. Iya, ini adalah Kristen-Kristen yang mau pengangkatan karena sekarang dunia sudah diambil alih oleh namanya Lucifer Antikristus 666. Makanya seluruh rakyatnya mau dipasang microchip. Nah nanti kau kan mau dibor tuh kepala kau pakai pasang microchip. Kalau kami nggak mau, makanya kami mau rapture, Dodong. Susah kali kau diatur. Emang udah ada gitu ya? Udah. Makanya kemarin kan Gavi kan udah datang ketemu Pak Prabowo. Pak Prabowo udah bilang pandemi sewaktu-waktu akan terjadi. Nah pas pandemi kesempatan dia pasang microchip ke kepala kau. Alasannya untuk kesehatan. Caranya gimana ya itu? Dibor pala kau nanti dibor. Oh gitu. Dibor dikasih bodrek gitu. Sakit kepala. Gimana kalau perang Armageddon belum terjadi, lalu sudah mati, gimana tuh?
Loh, Tidak terangkat saya teman. ini pemainnya di Perang Armageddon. Kok sudah saya tuh ikut di Perang Armageddon untuk Buset. ngebantu ngemparin bangkai kau dimakan burung. Maksud saya bagaimana caranya Bang Luga mau ikut? Nanti Bang Luga sudah mati. Kan rapture. Kan kami kan pengangkatan dulu nih pesta perjamuan nikah anak domba selama 3,5 tahun. Nah selama 3,5 tahun kami di surga, kau kan lagi dibantai tuh, lagi disetubuhi sama Lucifer di bawah. Lalu kami akan datang bersama Yesus menunggang kuda. Di jubah Yesus tertulis King of King. Kami nanti akan membunuh kalian di Perang Armageddon. Dan nanti malaikat akan menyuruh burung-burung memakan bangkai-bangkai kalian sampai mereka kenyang. Jadi Bang Luga naik ke langit gitu. Belum mati naik ke langit gitu. Berangkat Ya. kami nanti. Mengangkat Mbak, saya pesan kopi rasa Masako 1 gelas, Mbak. Lupa itunya bodreknya 1 papan, Mbak ya. Laku bahasa kepala nih. Kayak mesen pete 1 papan. ya gitu. Namanya Perang Armageddon. Jadi nanti si Bang Goto ketika kami dengan Yesus kan turun tuh di apa? Di Bukit Jetun. Bang Goto pas kami turun, Bang Goto coba deh coli. Nah, biar langsung enak ngelemparinnya ke lautan api. Tuh Bang Goto coba coli. Yang saya takut ini Bang Luga sudah mati sebelum Perang Kita Armageddon. pengangkatan Bajigur Udin. Kita kan udah bilang tadi pengangkatan terangkat ke surga hidup-hidup seperti Henok dan Elia. Mantap. Jadi Bang Luga naik sapu nih ke surga Bang Luga. Sapu terbang. Terangkat pakai diangkat oleh para malaikat dan kuda berapi. Wah, mantap. Udah berapi dari mana itu Bang Luga? Dibeli di mana kudanya Bang Luga? Ini, kau kan ini kan calon Ini makanan kan dulu. dia denom baru, dia punya denom baru, terangkat kayak Superman terbang gitu. Kayak Itu Elia, kan juga. Iya, Kayak Elia tuh, wis. Ya. Jadi nanti pada waktu kami turun di Perang Armageddon, Bang Goto berbaris sesama teman rombongannya Bang Goto kan. Nah, saya kan teriak tuh, Goto, saya bilang gitu kan. Bang Goto langsung coli biar enak ngelemparnya ke lautan api. Bang Luga, nanti kalau saya bikin film ya judulnya Nabi Palsu Bang Luga itu unta mau enggak? Nggak perlu, Nah, yang 1 miliar. penting kau ketika Tuhan Yesus datang dan rombongan, kau dibawa coli dulu biar enak. Ya, teman-teman jangan lupa di tab-tab layar teman-teman biar komalnya kuat. Kita akan live sampai subuh nanti ya, teman-teman. Jangan lupa di tab-tab layar. Teman-teman ya, jangan lupa di tap-tap dulu ya teman ya. Ini kayaknya Ya, udah mulai goyang jangan nih lupa teman ya. di subscribe juga channel YouTube baru saya, Dosen Debat Lintas Agama. Silakan Pak Kaisar. Jadi Oke gembala siap. sidang. Oke teman, jadi semuanya coba Bang Kembuan. Di-mute dulu Bang Luga. Di-mute dulu ya, Silakan, di-mute dulu ya, Bang. teman-teman ya. Di-mute dulu ya. Kita mau kasih info dulu buat teman-teman. Jangan lupa di-follow akunnya Uniriva dan juga di-subscribe ya channel YouTube-nya dari Forum Debat Bang Ken Santang. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman viewer di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk teman-teman viewer di bawah yang sangat baik ataupun pura-pura baik, serta manusia yang beriman, juga manusia yang masih mencari keimanan, saya Kaisar Nero menyiarkan langsung di frekuensi Roh Kudus 3,1 Sungai Jordan FM, Ketua Dewan Pimpinan Pewarta Bukit Golgota. Begitu banyak kita lihat ya, begitu banyak denominasi yang praduga, semua merasa benar dan bangga. Polemik ini tidak selesai dan tidak terjaga, alangkah baiknya kalian ikut ajaran Nabi Luga. Besi tembaga aluminium tidaklah sama emas perunggu. Nabi Luga Kristen titanium naik ke surga nggak pakai nunggu. Ya, ajaran baru Lugadisme bukan ajaran mini-mini. Trompet Luga sang sakala, berita baru ajaran nyata. Kencangkan tap-tap layarnya teman-teman sahabat di bawah ya, agar akun kita kuat dan anti report. Dan jangan lupa follow akun host narasumber di atas. Sekali lagi saya ingatkan untuk narasumber Tritung, Protestan, Katolik, Wanes ataupun penyembah knalpot Mio yang menuankan pelak Pajero kalau naik komal diskusi bawa otak dan akal akademis dan duduk manis. Sebelum bernarasi tampilkan dan gunakan dalil data sesuai dengan tekstual. Boleh merujuk ke teks original. Kalau ditanya konsep-konsep Tritunggal jangan dijawab dengan asumsi kasur, selimut dan bantal. Pembahasan di sini penuh edukasi, pembelajaran bermutu dan berisi, bukan opini dan bukan asumsi imani. Kita kasih paham karena kami APII. Jangan menjual isi biblos dengan dogma doktrin sejengkal. Bisa jadi isinya produk gagal. Boleh terangkan sesuai paradok, tapi terima kenyataannya jika ketabok. Ya, viewer di bawah bosan dengerin narasumber yang bodoh karena lebih asik membaca majalah bobo. Kalau sudah mau nyerah dan teler, mendingan turun dan baca saja majalah populer. Kalau mau khotbah, doktrin, dogma, mendingan diam, nyimak jadi berhala atau nongkrong saja di rest area.
Dicatat, perlu digarisbawahi ya, diskusi jangan tantrum kesurupan serangan jantung apapun gangguan kejiwaan. Harap diskusi dan bantah dengan menggunakan dalil dan data. Paparkan dengan baik narasi, literasi, kolerasi, komparasi, tidak menggunakan diksi-diksi, asumsi, logika polisi, kontrasepsi, cekcokologi, apalagi geoblokologi. Diskusi tanpa pakai urat, tanpa hujan menghujat, tanpa ajaran sesat, inspiratif, tidak mengenal kontradiktif, dan pastinya bukan provokatif. Selamat datang di kebenaran bagi yang menerima dan tetap bingung buat kalian yang masih koar mencari ketiak ular. Sekian, terima gaji, stay tune. Wah, ini bisa masuk ya, Gaya. Terima kasih lu Kak. Jadi si Kaisar ini nanti lo kasih nomor rekening lu bro ya. Jadi biar Mantap. Tunggu beritaan ya. Ya. kalau Masa Kaisar punya duit 1 T masih mau ngasih nomor rekening, dasar halu lu, cilok. Gimana lu Kak? apa sih? Maksudnya si Kaisar Nero kasih rekening dia gitu loh, Kang. Gajinya berapa tuh kira-kira Kaisar Nero? Pokoknya nanti kan dibahas di belakang layar lah. Oh ya, enak diomongin. Enggak minimal ada sedikit gitu loh. Di Bang Umar juga rencana udah gue rekrut jadi King of King. Bang Umar, Bang Billy Yahudi. Billy Yahudi minta 1 M, dia gue bilang ya udah gampang lah. Yang penting lo jadi pengijil ya. Siap katanya. Oh, mantap. Denomnya ini Kristen Titanium. Lanjut, Kang. Tuh. Ya, Direpot si Luga kali. Enggak, saya bingung. Tadi kata si Luga, di surga itu ada mobil Rolls Royce. Terus di surga ada tukang mie ayam, ada tukang cilok, ada tukang pempek. Itu yang bikinnya kabur si kampret. Luga, Nabi Luga kabur dong. Jadi denom baru ya Luga ini ya. Kalau dilihat ya Kristen Titanium modelnya itu. Masa kembuan bukan denom, ikut-ikut lagi denom baru katanya. Sudah kembuan, udah dari 3 bulan lalu kembuan, denom kembuan. Hanya Bapa kami yang di sorga, ya kan? Tapi ya mereka masih pakai Yesus kan Katolik punya. Tuh silakan. Yang lain monggo naik, Kristen yang lain. Ya, buat teman-teman yang masih menyembah pelek mio, silahkan naik ke atas ya. Kita diskusi santai sampai pagi. Silahkan. Minta permintaan naik aja ya. Tapi masuk akal ya. Explode, selamat siang. Explode. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Di bawah aja bang, saya nyimak. Siap. Dia Muslim. Explode Muslim, dia nggak mau ngomong. Ya ini nggak ada yang ngebantah Penggambua sama ini ya si Luga tadi ya. Luga denomnya baru ini Titanium ini. Oh ibu kandungnya itu ya perbedaannya ibu kandung, bapak kandungnya bapak, ibu kandungnya Roh Kudus gitu kan tadi ya. Nama denomnya kan waktu bapak kan di Kristen cuma mengenal 3 sosok yaitu Bapa, Putra dan Roh Kudus. Putranya kan pernah lahir ke bumi yang digembar-gemborkan itu kan si Bapa atau Yesus itu. Nah waktu dia mati dan bangkit dia kan punya anak. Ya anaknya siapa yang percaya kepada Bapa 100%. Nah jadi kalau Kristen percaya kepada Bapa yang di sorga atau YHWH ya di perjanjian lama itu kan, ya dia adalah anak Bapa gitu. Tapi kalau dia udah percaya pun anak Bapa tanpa melalui kembuan, tetap dia nggak bisa masuk sorga. Karena sorga kan itu adalah miliknya Bapa.
orang Kristen di seluruh dunia kan masih percaya kepada Yesus. Kan dia bilang di dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus, in the name of Jesus, kayak gitu-gitu kan. Kalau pakai mereka Kembuan sama masih- Bapak satu nggak? Bapak sama pakai Kembuan satu nggak? Satu, karena apa? Aku dan Bapa adalah satu. Itu Berarti- dalilnya kan. Berarti Bapak ada di dalam diri Pak Kembuan. Ya iya dong. Oh, berarti Pak Kembuan Rohnya. juga sama kayak Yesus dong kalau gitu. Ya Yesus kan itu harus diganti. Yesus itu adalah nama dari manusia, dari Katolik. Ya, Begitu. Pak Kembuan juga kan nama dari manusia. Nggak tahu dari mana, Katolik atau mana. Nama saya kan Kembuan itu di bumi kan. Kita punya Bapa yang di sorga. Kan di dalilnya kan di Yohanes 17. Baptislah dia dalam nama Bapa, Putra dan Kembuan gitu kan. Gitu. Harusnya begitu. Di dalam kalau dulu kan si Bapa bilang baptislah dalam nama Bapak itu kan. Sekarang kan saya yang mewakili begitu. Oh, berarti Baptislah kalau dalam kayak nama gitu, Kembuan. baptislah dan dalam nama Bapa, Roh Kudus dan Kembuan berarti. Betul. Kan Buset. putranya di bumi. Ya kan saya anak Bapak. keren ya. Di Kristen dari dulu, tanya saja orang Kristen dari zaman kakek-kakek, kita udah dibilang kita dia adalah anak Tuhan, anak Bapa, dan dalilnya itu ada. Tapi kan tidak tertulis di dalam Bible baptislah Ada. dalam nama Bapa, Roh Kudus dan Kembuan. Nggak tertulis. Nah, kan 2024 penemu Bapak itu adalah Kembuan. Oh, Gitu. Makanya nanti makanya mungkin di Kristen Titanium nanti masuk ya, Kembuan ya. Waktu saya, bukan waktu kita ngomong dengan Luga pertama, saya masuk TikTok, kan si Uniriva bilang begini dengan siapa nih, si Ajotea itu siapa namanya dia tuh. Jadi lu kalah dong sama Pak Kembuan. Pak Kembuan kan anaknya Bapak. Lalu ada yang bilang, jadi Pak Kembuan pemegang kunci sorga. Lalu saya bilang, aduh saya nggak bilang saya pemegang kunci sorga, tapi setelah saya renungkan, benar juga gitu ya. Iya, jadi saya bilang, saya nggak ngaku-ngaku kayak Luga, cuma saya bela si Luga. Luga, lu mesti hormati gua ini pemegang kunci sorga. Ya iya betul. Lalu saya bilang, Jadi gini Pak Gambuan, jadi nanti mungkin di Kristen Titanium ini, Kristen Titanium ya, mungkin itu akan disisipkan lagi, gitu kan? dia nggak mau terima karena dia nggak dapat itu rohnya itu. Malah dia bilang Roh Kudus itu adalah wanita. Nggak ada di dalilnya Ini di Pak mana. Kembuan ini bicara ini dalam keadaan sadar kan, waras kan? Tadi kan saya bilang penemu Bapa kami yang di sorga itu Kembuan gitu. Hanya Bapa. Mereka kan masih panggil Kristen di seluruh dunia. Pak Masih Kembuan kan memanggil pernah ketemu Yesus. dengan Bapak. Pak Kembuan kan pernah ketemu. Bentuknya seperti apa itu Bapak? Seperti saya, gitu kan, seperti manusia. Dia kan hadir di mana? Kan si Bapak ini waktu dia lahir dari perawan Maria, si Luga juga nggak bilang. Tadi ada yang bertanya kan, Luga yang lahir dari si Bapak ini yang dia bilang Yesus itu kan, dia bilang dari Roh Kudus. Masa Roh Kudus mau melahirkan? Nggak mungkin, dia kan tanpa ini. Roh itu kan bukan jasmani. Ya, gini Iya. Pak Kembuan. Pada saat itu yang bertanggung jawab atas kehamilannya Bunda Maria itu siapa? Roh Kudus. Roh Kudus. Gitu, Berarti yang menghamili iya. Bunda Maria Roh Kudus dong. Roh Kudus, iya. Loh, kata si Luga, Namanya- Roh Kudus itu seorang perempuan cantik, bohai, menor. Kan kata Loh. dia, di mana dalilnya Roh Kudus perempuan? Nggak ada. Roh Oh, Kudus berarti si itu Luga yang salah ya. bukan salah, saya nggak tahu dia punya pemahaman. Saya kan selalu nggak pernah mau jas orang kan, biarin aja dia Ini maunya gitu. ucapan Bang Kembuan ini bisa dipertanggungjawabkan nggak bahwa Maria ini dihamili oleh Roh Kudus? Ya iya kan ada dalilnya. Mana tuh dalilnya? lahir, buka aja, di googling aja akan lahir seorang apa? Ada kan ayatnya itu. Yang Akan akan datang lahir seorang seorang juru anak, selamat. gitu loh. Iya, banyak dalilnya, banyak itu. Akan lahir seorang juru selamat, yaitu sebenarnya Bapa diganti sama Katolik adalah Yesus gitu. Oh, harusnya Karena yang Pak Kembuan itu di situ bukan Yesus, harusnya Pak Kembuan. Kalau sekarang ini si Bapa kan udah jadi roh yang di sorga itu. Atau Jenis kalau di kelamin si Bapak perjanjian ini lama, apa jenis kelamin si Bapak ini? nggak ada.
Loh, Namanya Pak Kembuan rokok kan pakai pernah kelamin. ketemu, pernah melihat dia seorang perempuan atau laki-laki. Saya nggak pernah lihat dia roh kudus lah. Roh Enggak, kan ini di Kristen. bapak kan kata Pak Kembuan pernah ngelihat bapak nih, pernah ketemu. Bentuknya jenis kelaminnya seperti apa, perempuan atau laki-laki? Ya laki lah, ya Oh, kan? laki-laki. Tapi kalau Disunat udah nggak? roh kudus, Disunat kalau roh nggak? kudus, ya dia kan disunat. Waktu itu Oh, kan dia disunat. lahir di Israel kan? Iya. Begitu. Tapi sekarang kan pas dia mati dan bangkit, dia kan bilang semua kita para nabi dan seterusnya itu kan sudah digenapi. Jadi kita sebagai orang-orang Kristen lagi nggak perlu lagi tuh sunat-sunat. Lalu pakai baju-baju jubah-jubah nggak perlu lagi, biasa aja gitu. Pakai baju renang ke gereja juga nggak masalah berarti ya? Kalau di Eropa banyak kayak gitu. Di Bali pun saya pernah bikin begitu. Jadi kita ke ibadah gereja di pakai pantai baju renang. Kuta. Itu apa pendetanya nggak konak itu lihatnya birahi? Kan di Kristen di mana ada ditulis kata pendeta? Nggak ada. Oh, nggak ada ya. Berarti ngibul mereka ya? Saya nggak tahu. Saya nggak mau jawab juga. Di mana ada kita disuruh jadi pendeta? Nggak ada. Disuruh Ini kita saya jadi suka hamba. nih, jujur nih Pak Kembuan nih. Iya. Kalau Jadi saya kalau ada gereja terus bebas pakai bikini, baju renang, saya mau daftar Ya, jadi pendeta boleh nggak ya? ya kalau di kan tergantung dari pendetanya yang ngajak, karena Anda percaya pendeta. Kalau Ya dari cuma saya, modal Yohanes 1 pasal 1 aja udah. Yohanes 1 Pak, coba isinya apa? Pada mulanya Pada ada mulanya firman kan? adalah firman bersama-sama dengan firman dan firman menjadi firman. Firman bersama-sama Bapa kali gitu ya. Oh iya Kan iya. Sorry. firman menjadi Bapa, menjadi Nah, anak. kan firman dan Bapa satu. Betul. Iya. Kalau saya kan nggak percaya sama Yesus, sama Allah, tapi sosoknya saya percaya. Paham? Iya kan? Namanya yang saya nggak percaya. Jadi orang Kristen, hello Kristen seluruh dunia, kalau perjanjian lama itu disebut YHWH, huruf mati nggak boleh disebut. Tapi kalau Anda mau sebut urusan Anda gitu kan, karena dia bilang Yahweh. Kalau masalah itu saya nggak peduli mau disebut YHWH atau mau disebut HHH. Itu bodo amat saya mah. Tapi pas masuk di perjanjian baru atau Injil itu adalah Bapa. Kan di situ udah dijelaskan di Yohanes 1 ayat 1 tadi kan, pada mulanya ada firman bersama-sama Bapa. Memang diganti kata Allah kan. Nah, sedangkan itu kita di Kristen, di Eropa, di Amerika nggak ada kata itu. Begitu ya. Ya sebenarnya yang bagus itu pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan HHH dan menjadi daging. Nah itu baru benar tuh. Iya betul, menjadi Bapa. Nah, lalu dikatakan siapa Mesiasnya? Saya kan ditanya orang selalu judulnya kan, Kembuan Duta Tuhan. Jadi the messengers kan, atau perwakilan gitu. Jadi kalau orang Kristen nanti 2024 nggak percaya Kembuan adalah anak Bapa, dia pasti masuk neraka. Jadi Iya, menurut masuk Pak neraka. Kembuan ini, Pak Kembuan ini tema ini salah gitu ya, Kembuan harusnya Kembuan. Duta Tuhan gitu ya, betul ya? Iya betul. Oh, gitu Kang. Tapi nggak apa-apa kalau sekarang kan orang masih mengenal itu. Itu kan dari 2024 abad ketiga kan. Nah masuk 2024, 2324 kan Kembuan adalah anak Bapa gitu. Karena dalilnya ada. Tapi kata kembuannya memang nggak ada karena baru ditemukan kok. Iya ya, nanti dimasukin lah ke LAI ya yang baru mungkin 2025. Nanti kita ya. akan usulkan gitu kan. Kita Iya, juga iya. lagi bikin juga Alkitab kita. Ya, tapi nggak semua juga kita masukin, khususnya perjanjian lama gitu. Kalau Pak Kembuan masih memakai kata Alkitab, Pak Kembuan tinggal ke masjid aja sahadat sholat di masjid. Iya, yang pakai Allah itu kan, saya anjurkan Iya. mereka mesti ke masjid gitu. Saya kan nggak pakai Allah. Saya waktu itu pernah ditangkap, ini kesaksian saya. Saya lagi ibadah kan, buat ibadah di Pasar Senen situ, di gelanggang remaja. Yang hadir karena waktu itu hujan kan, habis hujan cuma hadir 30 orang. Saya kan dikerubutin dari FPI waktu itu, 15 tahun lalu itu ya. Nah saya punya Alkitab kan, setiap kata Allah sudah coret begitu.
Nah waktu itu belum dapat, roh saya belum dapat itu Yesus, baru dapat Allah. Oh Allah Tuhannya Muslim gitu kan. Jadi saya coret. Kita kan punya Tuhan, jadi saya pakai Tuhan dan Yesus pada waktu Tapi itu. 2025 ini Pak Kembuan udah siap gak menggantikan peran Yesus? Ya siap lah, karena memang Pak Kembuan yang menumbuhkan di seluruh bumi kok, di seluruh dunia sekarang ini kan. Udah Tapi yakin kalau Pak mereka- Kembuan siap? Oh siap, saya kan udah tulis begitu di kitab kita lagi cetak ini. Gitu. Emang mujizat apa yang Pak Kembuan punya? Ya Anda dengar sekarang Kembuan adalah anak Bapak, itu adalah satu mujizat. Oh berarti Ya kalau kan? gitu mujizatnya saya namakan menyesatkan semua orang. Ya nggak jadi masalah, itu kan suka-suka dia. Namanya kepercayaan kan, kepercayaan Iya, kan. iya, iya, Lo iya. mau percaya nggak mau percaya, it's up to you gitu Oke, kan. oke, oke. Jadi gini Pak Kambuan, saya nanya, berarti lebih tinggi Pak Kambuan daripada Luga, betul ya? Kalau lihat struktur ya, betul nggak? Itu kan Anda yang ngomong. Jadi saya nggak mau nanti dibilang oh kalau sombong. Iya, ya enggak. Kalau lihat kita hierarki ya, kan Yesus baru Nabi kan begitu ya? Betul. Si Nah. Yesus kan itu kan buat saya nggak ada, cuma ada Bapa. Jadi Nah ini nih ada si Peri nih, Pak Kembuan si Peri nih. Silakan. Si Peri nih. Peri, kata Pak Kembuan itu 2025 diganti tuh. Ya, peran Yesus diganti sama Pak Kembuan. ya itu kan harus bikin kitab sendiri. Kalau dia mau pakai itu terserah dia. Pak Kembuan, Iya, saya silakan. bisa direkomendasikan ya, karena saya ini basicnya pewarta dari Bukit Golgota. Kalau ada perlu Anda mau merangkai kata ayat demi ayat, saya bisa membantu gitu loh. Silakan. Oke. Kita kan itu kita Boleh ya? everything is okay kalau kita lihat menurut dalil Alkitabnya begitu kan. Boleh tuh, nanti kita bikin listnya, rundownnya, ya bisa kita buat nanti itu. Tenang aja Pak Kembuan. Betul. Saya pewarta dari Bukit Golgota asli saya. Sampai sekarang ini tim forensik saya dengan arkeolog itu sekarang sudah mau mencari yang namanya situs-situs orang-orang kudus yang bangkit dari kubur. Sampai sekarang belum ketemu sih, cuman udah ada ketemu sedikit ya fosil-fosilnya begitu. Semoga ketemu lah. Ya silakan. Dengan senang hati. Gini Pak Kambuan, mungkin nanti Cesar Nero kan sebagai pewarta ya, minimal ada draftnya nggak Bible yang baru? Saya belum, ini kan cuma Bible yang kita bikin cuma khusus pengikut kita gitu kan. Iya nggak apa-apa. Nah mungkin itu bisa sponsor dinaikkan lah gitu loh oleh. Oh jadi sekali lagi saya kan pernah bilang di komal-komal lain, kami sebenarnya tidak mencari umat, ya kan? Ya, kami hanya menjelaskan kebenaran itu. Memang banyak yang pro dan kontra, tapi kita masa bodoh aja karena yang di firmannya bilang begitu. Engkau adalah anak-anak aku, dia bilang begitu kan? Betul. Pak Kembuan punya rencana nggak membangun gereja? Kita di Eropa udah banyak, udah jutaan jemaat kita gitu kan. Nah, kalau di Indonesia kan belum ada. Saran saya gini Pak Kembuan, saran saya gini, sebelum Pak Kembuan ngebangun gereja, mending alangkah baiknya Pak Kembuan ngebangun rumah sakit jiwa dulu Pak Kembuan. Nah betul juga Anda bilang, yang salah satu pasiennya mungkin Anda pertama. Aduh, nggak apa-apa, kita ngeledek-ledek aja ya. Soalnya apa? Setelah saya masuk TikTok, sebelum saya naik di TikTok kan, saya lihat orang pada ribut-ribut gitu, pada dukanya terlalu semangat, terlalu itu kan tentang apologet ini kan. Nah pas Kembuan masuk, saya ambil selalu dengan gaya guyon-guyon aja ya kan. Pokoknya saya berusaha tidak mau menista agama lain. Jadi itu paling pantang buat saya. Pak Kambuan, oke. Kalau tadi kan dinyatakan sama Luga jelas ya, bahwa Luga mengatakan bahwa dia mau bikin denom baru lah, namanya Kristen Titanium. Betul ya, jelas itu. Dan gembala jelas sidangnya sudah saya katanya- bacakan tadi itu. Iya. Jelas itu Pak Gembala Kembuan, sidangnya sudah saya bacakan. Sudah saya bacakan tadi itu. Nah, Jelas sekarang itu. Pak Kambuan ini Kristen apa gitu loh?
Kan udah dari dulu kita udah bilang denom kita kembuan. Oh, Udah dari Denom Kembuan. Oke. Sudah Ditulis lama ya. kita bikin. Iya, jadi saya Desemero. bilang, iya dicatat ya. Udah lama saya bilang gitu kan. Alkitab kita pun ditulis Pak, Alkitab Kembuan gitu. Jadi Pak Kembuan, saya setuju bahwasanya nanti pasien pertamanya adalah Pak Kian Santang, itu bisa kita didik. Jadi dia bisa menjadi, kita mau bikin berapa rasul ini? Kalau Yesus kan 12 rasul tuh. Berapa rasul rencananya gitu. Jadi bisa dibilang dia murid pertama itu Pak Kian gitu, Pak Kian Santangnya. Kita jadikan murid pertama. Tadi kan saya bilang saya nggak mencari umat. Dan jadi kita nanti berunding lah mau jadi apa mereka, apa mau jadi rasul atau mau jadi nabi, tersuka. Itu kan yang penting kan ada, saya kan nggak pernah ngaku bahwa saya pemegang kunci sorga, ya kan? Itu kayak bikin parlemen aja Pak Kambuhan. Kita kan nanti rundingin lagi karena ini kan Kembuhan, baru. gimana Kembuhan lu emang. Makanya mesti sekolah lagi dia. Ini kan udah tulisnya Kembuan gitu ya. Gitu. Jadi sekali lagi Kembuan adalah anaknya Bapa, anaknya Tuhan kan. Nah kedua, kita tuh nggak mikirin dari agama manapun, yang penting dia beriman kepada Kembuan, Bapa dan Roh, dia pasti dapat tiket ke sorga, itu aja. Tentu ya mesti ketemu saya dulu. Itu kan untuk akhirat. Jadi apa yang Anda janjikan untuk di duniawi? Nah itu sekarang pertanyaannya. Di duniawi ini apa yang Anda janjikan? Kalau di akhirat oke lah, janji untuk ke surga. Yang di dunia apa? Ya, saya cuma bilang kasih itu love aja. Saya cuma kasih mereka love. Kalau kamu love sama Tuhan, sama Bapa, pasti kamu akan sukses seperti saya gitu. Sombong juga saya. Iya. Berarti kasih love. Kopi-kopi nggak? Iya. Kopi-kopi, donat gitu? Ya kan kalau kamu mencinta kan dikasih kopi. Siapa yang kasih kopi, kasih lagi ke kopi. Begitu. Jadi Gaskan ya ada teman-teman di semacam- bawah. Iya. Kasihkan kopi-kopi, donat-donat teman-teman. Iya. Nanti kan dikasih lagi. Kita kan cuma sebagai penyalur istilahnya. Gitu ya. Yang kita cuma jelaskan aja dengan kata Bapa, udah pada ribut di komal-komal gitu. Iya kan? Ada pertanyaan lagi? Nah, menurut Pak Kembuan, kalau orang Kristen kan banyak nih di Indonesia nih, banyak ya jutaan ya masuk walaupun cuma 20 juta lah, entah 27. Dan mereka kalau nggak percaya 100% kepada Bapa, ada ayatnya, mereka menjadi ilalang, jadi menjadi apa tuh sampah yang akan dibakar, gitu. Kalau nggak percaya ke Pak Kembuan gimana? Kalau nggak percaya Kembuan, Bapa dan Roh, ya neraka. Semua neraka termasuk si Peri ini nih pengikut jalan lurus nih. Kita kan cari kita kan Bapa kan mencari kan orang-orang pilihan. Itu ada dalilnya. Jadi banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih gitu kan. Berarti Jadi kalau banyak kayak sekali- gitu Pak Kembuan, ini dong apa namanya, nggak penting dong tentang penyaliban Yesus ini karena udah diganti Pak Kembuan. Iya gitu. Sekarang udah nggak perlu lagi. Itu kan hanya sejarah. Oh, Gitu. bukan fakta itu. Fakta, maksudnya itu ada, sudah terjadi kan itu. Nah kalau Oh, ya saya mau enak dong kalau disalibkan lagi, gitu. Yesus yang Ya, nebus ada. dosanya Pak Kembuan yang jadi Tuhannya gimana sih? Pak kok terbalik-balik. Saya kan nanti kan saya bilang ke mereka, aku akan baptis kamu di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Putranya saya kan. Saya Oh, bilang, berarti kamu atas akan nama- dibaptis atas nama apa namanya? Kembuan, Bapa dan Roh Kudus. Begitu. Dia Oh. udah dapat tiket ke sorga. Nah, tugasnya dia apa? Cuma love. Kalau dia cinta negara ini, mungkin nggak boleh korupsi. Kalau dia cinta ini Kayak si cinta Bom aja. nih, si Bom kan udah dibaptis atas nama Putra, Bapa dan Roh Kudus. Berarti harus dibaptis ulang dong. Dibaptis atas dibaptis. nama Kembuan, Bapa dan Roh Kudus. Iya, karena dia kan dibaptis oleh ini Yesus. Oh, kasihan dong si Bom kalau gitu. Ya neraka lah mereka Iya. semua. Disunat nggak itu Pak? Disunat ulang nggak dia? Disunat, dia Nggak, belum sunat. Kita disunat rohani, bukan sunat itu lagi. Oh, rohani. Kan udah, ya kan dia udah menjadi roh, bukan jasmani lagi kan. Kalau perpuluhan ada nggak perpuluhan rohani?
Kita nggak bilang, kita malah nggak usah kasih duit. Tapi kalau mau kasih duit lebih bagus. Kita nggak targetkan. Semakin besar dia kasih, tentu semakin ini di sorga kan. Masuk Pak Eko. Yang ditanya perpuluhan rohani, ada nggak perpuluhan rohani? Nggak ada. Kita nggak pernah targetkan gitu. Lu mau kasih 1 miliar, Luga aja kan saya bilang Luga, waktu hari Senin kan, gua kasih lu 1 M. Kita ketemu jam 3 jam 4 di BTC Bogor. Nah, saya udah bilang BTC. Pakai buan. Tapi yang merayakan 25 Desember hari kelahiran Yesus itu sesat nggak menurut Pak Kembuan? ya sesat lah. Sesat ya? Iya. Oh, Dia alasannya lahir- apa tuh? Dia lahirkan waktu itu kan di musim panas, bukan di musim salju. Kalau dia di musim salju, emang dia bisa ini. Ah, begitu. Kan nggak masuk di Iya akal. benar Pak Kembuan. Benar Iya. benar. Kambing-kambing nggak mungkin kambing-kambing diternakan, digembalain Iya, ya. dikembalain Musim salju, gitu benar, kan musim salju. Jadi Malah tengah mereka malam salah. lagi kan. Makanya mereka kan ngaku pendeta, nggak ada di Alkitab jadi pendeta, yang jadi hamba, gitu. Kalau saya kan bukan hamba, anaknya Bapa, gitu. Yang percaya, kalau percaya. Makanya yang Kristen-Kristen sebenarnya udah tahu dia itu sebagai anaknya Bapa, tapi mereka Iya. masih keras kepala, ya. Jadi tugas mereka ya neraka. Simpel-simpel aja kok di Kristen. Saya setuju kalau si bom masuk neraka, saya setuju. Di Islam dia masuk neraka karena nggak diterima kan Kristen. Sampai Jadi gimana? yang Agatha apa semua itu semua, saya melihat mereka pakai Tuhan-Tuhannya agama lain. Ya neraka lah, ya kan Tuhannya agama lain kok mereka imani. Gitu. Loh, Jadi di gimana agama Pak Kian lain ada Santang? Tuhan. Pak Kembuan di agama Kang Kian Santang. Yuk. Kang Kian Santang, gimana? Siap. Berminat? Jadi rasul pertama. Enggak, itu aja dulu si Peri aja tuh si pengikut jalan lurus jadi rasul pertama. Kan banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Jadi belum tentu juga mereka terpilih kan. Walaupun dia bilang oke Pak Kembuan saya mau ikut, belum tentu. Ya kan ada persyaratannya kan. Nah, pertama dia nggak boleh ngomong-ngomong itu lagi gitu kan. Tuhan-Tuhan yang lain dia harus imani. Tapi sebelum ini takut ini Pak Kembuan, saya mau ngucapin selamat ulang tahun boleh nggak? Oh boleh. Boleh. Buat Tuhannya Peri, pengikut jalan lurus, selamat merayakan hari ulang tahun kelahiran Tuhannya. Semoga panjang umur, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala usahanya, didekatkan jodohnya, semoga mendapat jodoh sakinah mawadah warohmah dan menjadi anak yang soleh. Amin. Ayo aminkan. Amin. Itu Ferry siapa? Ferry siapa itu? Sudah menikah. Oh sudah menikah dia. Iya. Semuanya Kristen tuh sebenarnya Kristen pengikut Bapak modalnya congor aja dia ngomong ya kan. Tuh Peri tuh, lu modal Iya. congor. Nah, congor aja gitu bahwa oh iya Kebuan adalah anaknya Bapak ya gitu, cuma congor aja kan dia bilang ucapkanlah perkatakan namaku, dia kata gitu. Kalau kita nggak berani perkatakan kebenaran ya tentu namanya neraka begitu. Gini ya, Pak Kembuan. Jadi di denom Bapak Pak itu Kembuan nggak boleh- adalah contoh bobroknya agama Kristen. Tolong Pak Bre, tolong dijawab apa yang maksudnya Pak Bri Kabre ini. Kita kan bicarakan kebenaran pakai dalil gitu, bukan karang-karang, gitu ya. Si Peri kalau ada Pak Kembuan dia diem, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Peri, Kayak Yesus, saya tidak bisa berbuat apa-apa tanpa pertolongan Pak Kembuan. Setuju nggak Pak Kembuan? Saya kasih kesempatan Pak Kembuan dengan kalian. Silakan. Nah, kalau Pak Ferry ini apa Kristen atau Muslim? Kristen ya Kristen. Kristen dia, wah penyembah Yesus. Oh ya Yesus neraka, karena itu kan Katolik, dia mesti sembah patung juga, mesti beli patung 2 biji, gitu. Itu kan Katolik punya, begitu ya. Makanya selalu saya tanya ke orang-orang Kristen, lawannya sorga apa? Ya tentu bahasa Indonesia neraka, betul atau tidak?
Jadi ya Bapa itu ada di sorga. Nah Yesus ada di mana? Gitu aja kan? Di neraka. Nah iya. Nah jawabannya Gak mungkin sendiri di patung ya? Saya kan bilang Gak mungkin Yesus jadi patung ya? Iya betul. ya, kan Bapa kami yang ada di dalam sorga dikuduskanlah. Nah sudahkah orang Kristen mengkuduskan nama Bapa? Pasti tidak. Dia bilang Yesus lah, Elohim lah, macam-macam. Yahaya, Yashaya, waduh, begitu. Sebenarnya di Kristen itu cuma simple dan gampang, tapi nggak tahu orang lebih senang dengan gombal-gambul gitu kan. Pakambuan adalah contoh bobroknya Gombal-gambul itu agama apa, Bre. Apa ada di bawah saya baca kan? Pakambuan ada, ya. Gombal-gambul itu apa? Gombal-gambul kan ya cerita halu-halu. Oh, termasuk si Peri ini. Ya mungkin. Nah, mungkin dia senang dengan halu-halu gitu kan. Kan banyak orang Kristen senang dengan halu-halu. Sampai nangis-nangis, mau nangisin ke Yesus gitu kan. Terlalu ini ya Pak Kembuan ya. Terlalu mendramatisir ya Pak Kembuan ya. Mendramatisir. Iya, sampai pendetanya banting-banting ini kan mimbar itu kan. Sebenarnya biasa-biasa aja kan. Sekali Pak lagi Kembuan ini Pak Kembuan namanya Kembuan Kristus ya? Tidak ya, bisa disebut saya gitu? enggak kembuan aja. Kembuan Bapak oke, anak Bapak kan. Oh iya. Jadi sekali lagi buat Kristen-Kristen di seluruh dunia ya, kalau ditranslate juga kan, bahwa Kristen itu Tuhannya cuma satu, yaitu Bapa kami yang ada di dalam sorga. Nah, lawannya sorga ya pasti neraka. Nah, jadi mereka ini ada di neraka. Nah, tapi bangga, begitu aja. Nah, di mana dalilnya? Ya tadi kan Matius 6 ayat 9, itu aja yang saya hanya kasih 3 ayat dari dulu sampai sekarang. Mereka nggak bisa bantah, malah mau lapor lagi. Saya bilang lapornya ada di Alkitab kok, ada di Injil. Berarti kasihan ya si Bom, si Agatha capek-capek bela Yesus, tapi dia di neraka mereka ya. Pastilah. Di mana bilang kata Yesus itu ada di sorga? Enggak ada, cuma ada Bapa. Loh kan Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Ya, iya, tapi Bapa yang mana? Bapa yang mana? Itu kan Yesus. Di situ kan dijelaskan bahwa Bapa kami yang di sorga. Sebenarnya kan dikatakan Bapa duduk di sebelah kanan Roh kan itu. Itu kan penterjemahnya yang salah. Ya, Bang Kian, jadi saya yakin di Bang Kian Santang Pak bahwasanya Yesus itu tidak ke surga. Kenapa? Dia lupa. Ingat, Yesus itu lupa menitipkan kunci kepada Petrus. Setelah dititipkan kepada Petrus, dia baru terbang ke langit, gitu ya Pak Kembuan ya, analoginya ya. Lupa dia bilang di surga itu ya. Salah juga. Pokoknya Saya kan nggak pakai Yesus. Saya cuma pakai Bapa. Ya kan? Iya kan Yesusnya udah diganti sama Kembuan. Jadi gini, Akang kan anaknya. Akang Kian Santang, Cesar Nelo. Jadi Pak Kembuan sama Luga ini saklek gitu, bahwa si Peri masuk neraka, kayak si siapa tadi Bom masuk neraka, Agatha juga, jelas tuh, nggak abu-abu kan? Nah gitu, silakan Pak Kembuan, Genom Kembuan. Ya, jadi sekali lagi bahwa saya hanya pakai 3 dalil aja atau 5 dalil kan, mungkin 6. Karena doa Bapa kami aja udah 5 dalil tuh kan. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Nah, orang-orang Kristen nggak mau kuduskan nama Bapa. Dia lebih senang dengar pendeta atau pastor. Nah gitu, itu kesalahan terbesar daripada orang-orang Kristen di seluruh dunia. Karena mereka nggak dikasih hikmat. Sedangkan dijelaskan bahwa kita kalau berbicara atau apapun harus memakai hikmat. Nah, juga nggak semua orang Kristen. Iya. Boleh nggak si Peri mengatakan bahwa dirinya itu di ini Roh Kudus gitu loh. Dalam dirinya itu ada Roh Kudus, benar nggak itu Pengembuan? Nah, tapi dia kan memakai Yesus kan? Iya, pakai Yesus. Iya, nggak mungkin Roh Kudus akan masuk ke situ. Mungkin dia mesti doa dulu kepada patung.
dia mau sembah atau enggak saya nggak tahu itu. Pokoknya sepengetahuan saya Katolik itu dia harus wajib punya patung yang dua yang pakai Pakai buah. sembah. Tempatnya neraka itu kan iblis, orang-orang gak benar, orang-orang sesat, orang-orang jahat. Setuju nggak? Betul. Kenapa Yesus ada di neraka? Di mana dalilnya? Ya kata Pakemuan tadi Yesus di neraka adanya, gimana sih? Iya, sorry, kata Yesus, kata Yesus itu betul. Bukan itu Katolik, sorry ya maaf ya Katolik, karena memang kita harus sadar hukum juga. Hukumnya orang Kristen tuh hanya Bapa yang di sorga. Nah, Bapa lawannya sorga si Yesus kan di neraka gitu. Maklumlah karena baru ya, karena kita kan baru ketemu ini Bapa kami yang di sorga baru. Jadi kalau masih ada roh-roh penyesat masuk ya minta maaf ya. Nah, kalau Pakembuan sama Bapak adalah satu, berarti rohani Pakembuan sekarang berada di surga dong, karena Bapak di surga. Ya tapi saya kan di bumi, rohnya saya ada di surga, nyambung gitu kan. Oh nyambung, berarti rohnya ada di surga, Pakembuan di bumi. Oh mantap ini. Saya mau nanya nih Pak Kambuan. Boleh. Ceritanya ketemu Bapak, menemukan Bapak itu bagaimana Pak? Awalnya. Nah, waktu saya ditangkap sama FPI, ya kan, bukan ditangkap, mereka sih sebenarnya baik-baik kok. Waktu FPI kerubutin kami waktu itu di Senen, dia kan tanya, Pak, kenapa Bapak nggak baca itu kata Allah itu kan? Saya kan udah coret kan. Saya bilang bukan, saya nggak ngerti ini, saya bilang itu Tuhannya agama lain gitu. Nah kebetulan di jemaat saya pada waktu itu banyak juga kan dari Muslim. Nah kan ditanya satu-satu, tolong baca ayat ini kan. Nah mereka nggak pernah sebut kata Allah lagi, mereka cuma sebut Tuhan dan Yesus pada waktu itu. Karena kita kan Tuhan kan memberi kita kebenaran step by step kali. Itu urusan dia kan. Nah setelah saya berpikir, nah kenapa gitu kan, selalu semua jemaat saya mengaku bahwa nggak mau sebut kata Allah lagi. Makanya kami pada waktu itu nggak ada yang disakiti atau apa. Kenapa kan? Kalau yang masih pakai kata Allah di Malaysia pun pernah dibakar-bakar itu gereja, saya lihat kan. Nah waktu itu saya ada di Malaysia waktu itu, karena gereja-gereja yang dibakar itu tahun 9 berapa itu saya lihat dibakar juga kan. Nah jadi buat saya ya tolong yang Kristen, tolonglah jangan pakai Tuhannya agama lain dulu, khususnya agama Muslim, karena itu mereka punya di sini enggak Bang, di sini Pak Kambuan enggak, di Indonesia enggak ada yang ngomong kata Allah terus dibakar, enggak. Maksudnya gini, Pengambua ketemu dengan Bapak tidak gitu, mengenal kamu tuh, kata Bapak kamu itu anak saya gitu loh. Pernah ketemu nggak? Setiap orang Kristen selalu kan dia harus wajib dari kecil tuh doa Bapa kami. Jadi kami itu udah sebenarnya udah kental, udah tahu. Tapi banyak diplesetin. Maaf aja para pendeta-pendeta, pastor-pastor, tolong ngomong yang benar supaya jangan menyesatkan umatnya gitu. Iya kan? Itu boleh nggak diganti doa Bapak kami jadi doa Kembuan kami? Ya nggak boleh, karena itu kan memang haknya Bapa. Kan di Kristen hanya mengenal Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah putranya siapa ya? Kembuan gitu loh. Karena di seluruh dunia yang menemukan kata Bapa ini adalah Kembuan, anaknya gitu. Kayak kita kan kalau punya satu merek dagang, ya kan kita kan hak cipta, apalagi di Eropa mereka ketat banget ya. Berarti kalau kayak gitu ada berapa juta Tuhan? Satu dong, Bapak kan satu. Nah kan putranya banyak, ada Kembuan, ada Ferry. Ya bapaknya dia kan si Ferry itu kan nggak percaya Bapak 100%. Dia masih percaya Yesus gitu. Ya si Ferry emang sesat, bodat si Ferry ini. Bodat tuh bahasa Batak atau bahasa Sunda tuh? Bahasa Cianjur. Oh Cianjur. Enggak, bahasa sana, bahasa Medan tuh Batak. Medan, bodat gitu. Bodat artinya apa tuh? Supaya kan apa juga buat yang di bawah kan? Bodat itu kalau di Cianjur artinya botak biadab. Oh botak biadab.
Kalau Lanceng di itu, Pak. kalau Bahasa kalau Indonesianya Batak, lanceng, Pak. lanceng. Lanceng Kalau itu, Pak. Batak, Lanceng. lancang kali. Kalau bahasa Lanceng. Batak, lanceng apa lagi tuh? Oke, gini, Pak Kambuan. Bagaimana menurut Pak Kambuan tentang Paulus? Paulus kan dia manusia biasa. Iya, maksudnya dalam artian ajarannya itu sesuai dengan Bible enggak? Ya pastilah. Dia kan adalah rasul-rasulnya kan. Tapi menuhankan Yesus, Dikristen kan? Pak. Menuhankan Yesus juga Paulus. Dia menuhankan Bapa, makanya kan penterjemah ini diganti oleh Katolik, diganti dengan kata Yesus. Tapi jadi sejarahnya kenapa ya kita juga bukannya menyalahkan Martin Luther. Martin Luther hanya protes kan tentang masalah kasih upahan itu kan. Kalau saya kan bilang kalau masuk surga harus ada upah gitu. Saya kan pernah saya ngomong gitu kan, nggak ada ngeledek-ledek kan. Ya, tapi di dalam buku Table Talks, Martin Luther mengatakan begini, bahwa Yesus itu adalah seorang penjinah, mohon maaf ya. Itu Martin Luther loh, dari bukunya Table Talks dia. Oke. Nah, gimana tuh menurut pandangan Pak Kambuan? saya nggak akan bahas itu. Saya cuma tahu kenapa dia nggak menggantikan dengan kata Bapa atau Aba. Sebenarnya kan dikanonisasi di abad ketiga itu kan, yang Katolik. Sebenarnya kan nih Kristen-Kristen yang ada di dunia ini, sebenarnya mereka tuh tidak berhak memakai Alkitab. Saya sebagai Kembuan berterima kasih banget sama Katolik, karena dari Katolik saya bisa mengerti pencipta alam semesta, karena mereka yang bukukan ini Alkitab, begitu. Jadi sekali lagi yang bukukan Alkitab ini adalah Katolik, bukan. Jadi bukan yang menciptakan alam semesta ini Yesus dan Bapa atau Kembuan dan Bapa? Kembuan dan Bapa. Oh, yang menciptakan alam semesta Kembuan dan Bapa. Iya, karena anaknya Bapa kan. Oh, berarti Yesus itu anak tiri dong kalau gitu. Si Yesus nggak ada, itu kan halu-halu, hanya perkataan orang Katolik. Yang benar itu Kembuan. Yang Kembuan bukan, yang benar sebenarnya Bapa 2000. Oke, setuju, saya setuju. Tapi di sini saya lihat Pak Kembuan tidak konsisten. Alasannya? Jelaskan. Pertama, Pak Kembuan bilang Katolik menyembah patung, dan kedua, terakhir kali ini Pak Kembuan berterima kasih kepada Katolik. Di mana letak konsisten Bapak? Ya, karena dia yang bikin Alkitab. Kita kan orang Kristen, mengenal kebenaran Kristen itu dari Katolik. Nah, dulu kan Kristen Katolik, tapi sekarang Katolik udah memisahkan. Mereka berkatakan Katolik, bukan Kristen lagi, gitu. Jadi yang menyembah patung itu Bapak tidak suka, Mereka, Bapak tidak setuju dengan saya nggak bilang mereka menyembah. Tadi kan saya bilang mereka kan diwajibkan harus punya itu rosario, itu patung apa namanya ya, kayak patung kecil itu kan. Ya, patung rosario. Rosario itu. Nah, itu kan patung kecil itu kan, mau kecil atau besar. Dan di ajaran Kembuan nanti nggak percaya lagi tentang apa gereja. Karena di Alkitab nggak ada dibilang kita harus ke gereja. Nah, kalau Jadi misalkan kita- diganti nih di gereja nih di Katolik, patungnya sama patung Pak Kembuan, setuju nggak? Saya nggak mau disembah. Saya bukan Tuhan, gitu. Saya cuma anak Tuhan. Nanti kalau saya mati, penyampai firman ya, penyampai firman gitu Pak ya, cuman penyampai firman saja ya. Messenger Ini ya. Pak Kambuan, apakah kuasa Bapak itu langsung ke Pak Kambuan? Ya pasti dong. Nah, berarti begitu kan? Pak Kambuan Iya. tahu kapan akan terjadinya kiamat. Nah, banyak orang Kristen nggak mengerti, kayak si Luga. Dari pertama kali saya ketemu Luga di Kristen tuh pengangkatan sudah nggak ada. Itu nabi-nabi semua udah terangkat ke sorga, ya kan? Saya udah bilang, dan mereka belum langsung sampai ke sorga, masih di awan-awan, ya kan? Kalau di kitab Injil itu dia ada di langit, belum sampai ke sana. Kenapa? Kalau di Kristen yang benar, sorga itu ada di bumi, dan adanya setelah kami selidiki itu adanya di Indonesia.
Makanya saya Di mana? mungkin Nah, di Indonesia di mana? Kan saya rahasiakan dari Sabang sampai dulu. Merauke. Oh, Saya rahasiakan. Oke. rahasiakan dulu. Jadi makanya saya kaget juga waktu saya membahas ini dengan beberapa orang. Lalu mereka bilang, benar juga yang di sorga itu adalah Bapa. Kami bersharing kan. Saya kan tanya, ini kan di Indonesia begitu. surga itu Di pakai buat? surga di Indonesia. Iya, makanya tadi Pantes, saya saya nanya kemarin lokasinya itu di ada yang mana? datang. Di Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera di mana gitu loh. Kemarin Begitu itu saya dirahasiakan ada sama yang Kambuan datang pakai gitu. buan ke rumah. Saya nggak tahu itu orangnya pakai jubah gitu kan. Langsung nawar rumah saya. Pokoknya ini tanah bagus, ini akan dijadikan pusat nanti di akhir zaman katanya. Mungkin itu akan Pokoknya- dijadikan surga nanti rumah saya. Nggak tahu buat Enggak, kamar kalau- siapa itu. Di Quran juga ada kok itu kalau nggak salah ya. Di Quran juga ada kok itu. Surga itu adanya di Indonesia begitu. Tapi saya belum Jadi bahas kalau kena Quran. itu, kalau Quran kena kayak nanti gitu. rumah-rumah misalnya nih Pak Kembuan, rumah pakaian santang tuh kena tuh misalnya, kena ada Di seluruh kena Indonesia lahan. gitu. Diganti rugi nggak itu? Diganti rugi nggak duitnya? Sama pakaian santang? Ada ganti rugi nggak? Ya tentu ada lah. Oh ada, gede ya berarti ya, lebih-lebih dari orang ganti rugi tol ya gitu ya. Nah, yang dibilang Makanya- Luga itu yang 1000 hektar itu, 1000 hektar nih ya, yang diberikan ke Luga itu apakah di situ? Di Palu, Bukan. Palu. Sa- Bukan. Saya aja waktu itu kan udah beli tanah di Bekasi. Hampir 2000 hektar. Saya pikir di situ saya udah kalau ketemu saya kan, nah ini saya punya bukti di depan notaris kan, saya udah kasih DP gitu kan. Tapi setelah kami selidiki, oh kok bukan di situ. Iya. Wah, salah nubuatan berarti Pak ya. Enggak juga, memang Indonesia Bos, seluruhnya saya kan. mau pamitan dulu ya. Semua ya, saya mau Kenapa pamitan. Fer? Kok nggak Nggak ngomong kuat Fer? Ceperi nggak kuat. Iya, memang ini mesti yang Nggak kuat. belum Goyang tentu gimana, goyang? pendeta-pendeta, belum tentu yang doktor teologi juga paham ini, belum tentu gitu. Jadi sekali lagi, Tapi sekarang kan Pak Kambu ada tahu ya di mana posisinya ya? udah tahu. Dikasih ini kasihkan aja kisi-kisinya, apa? Pak. Kisi-kisi, Kisi-kisinya kasih ada, Pak. kisi-kisi aja. Di mana? Dia tanahnya Apa gitu ada? subur atau apa Nah, gitu. Kalau Bekasi panas memang. Enggak lah, pokoknya adalah di Indonesia. Soalnya apa? Kami juga dana kami kan belum terlalu banyak ya, walaupun kita udah kumpul sebagian di Eropa. Nah, kita akan bikin suatu Indonesia menjadi barometer dunia gitu kan. Begitu. Tapi gini, Bukannya program Prabowo, Pak. Jadi jujur aja ya, sebelum COVID, kami kan sebenarnya mau bangun di Lombok itu hotel-hotel termewah di dunia kan. Cuma bos saya udah datang, kita udah nginap di Swiss Bell Hotel ya di ya, Lombok. gitu. Ada kan itu baru bangun waktu Iya. itu ya. Tiba-tiba kan terjadi gempa bumi di sana kan. Nah, sedangkan waktu itu kan di Lombok kan masih bangun boleh berapa lantai kan. Pas terjadi gempa itu kan udah nggak boleh, terpaksa investor kami kan tarik diri. Karena apa? Peraturan baru dari pemerintah daerah kan bahwa tidak boleh lebih dari 4 lantai kalau nggak salah kayak di Bali. Betul. Dan itu juga saya pribadi belum dapat. Ya belum dapat tuh kebenaran Bapak ya kan. Ini Bapak kami yang di sorga saya belum dapat juga. Nah, jadi memang Tapi menurut Bang Kambuan, apakah Luga ini benar nggak punya 1000 itu? saya kan selalu bilang dari tadi, saya nggak mau pusingin orang ya kan. Enggak, Jadi biarin menurut Bapak mau pusing mau enggak, saya nanya loh Pak, gitu loh. Misalkan, Iya. oh enggak gitu, ya enggak gitu. Saya kan ketemu aja Luga belum pernah kan, paling ngobrol ngobrol di Kalau sama TikTok. Kian ya kan? Santang sama saya udah pernah ketemu Pak. Di mana ya? Waktu buka bersama dia datang. Oh, kalau saya pribadi saya belum pernah ketemu gitu. Kemarin kan udah pembicaraan di Buat satu teman-teman koma. yang bentar Pak Kembuan, buat teman-teman yang nonton di sini, kebetulan saya lagi live juga di channel YouTube saya, Dosen Debat Lintas Agama. Bantu dong di subscribe ya, di subscribe, bantu sodakonya. Untuk subscribe aja gratis kok subscribe. Kebetulan lagi live juga di sini. Saya lagi Namanya live apa? di sini. Namanya apa supaya lain tahu tadi? Dosen Debat Lintas Agama. Ayo mumpung lagi live, ambil kunci biru buat lihat yang tuh. muslim. Coba Pak Kambuan. Ya lanjut. Minimal ajaran Pak Kambuan ini keluar gitu lewat YouTube itu loh Pak Kambuan.
terlepas Kan nanti. udah banyak dibicarakan juga di YouTube kan Cuman dari kan kalau, pemahaman lain kan. tapi sekarang kan pertanyaannya tajam kan Pak. Dari Iya. saya, dari Kian Santang, dari ini kan. Tapi kan saya udah selalu bilang, setelah kami pikir-pikir, peraturan di Indonesia kan nggak seperti di Eropa kan, harus begini, harus begitu. Jadi kali Eropa kan bebas kan, kita mau berbicara bebas pun. Di Indonesia Sekarang, kan ada sekarang gini, aturannya. oke, sekarang gini, gereja Santani kan ada Pak. Kami nggak buka gereja Pak, jadi Ya, kami nggak enggak, bikin iya, contohnya. Satanic Mereka Church gitu. Iya kan, mereka Ini Yospikat ini muslim apa Kristen ditanya dulu bagian. Oh iya, selamat siang Pak Yospikat. Islam, Kristen. Pak Kristen dia. Yospikat. Hah? Pak Yospikat. Pak Yos. Wah, malah jadi Pak. Turunkan aja. Kenapa Muslim? Kristen Pak? Nggak kuat dia, nggak kuat. Ada pakai embuan nggak kuat, nggak ada yang kuat kalau ada pakai embuan. Iya, ini kayaknya langsung kena hantaman dari Pak Kambuan nih. Terima kasih. Itu kan dari Roba apa bukan dari saya. Iya, Tapi iya, juga saya juga akan turun karena saya udah dikasih peringatan dari HP saya. Udah lowbat gitu kan. Sambil dicasin lah Pak. Sambil dicas saya Pak lagi Kambuan. saya lagi di luar, saya lagi di kafe ini, lagi duduk-duduk di kafe ya. Jadi Iya. pakai ini Jadi dong, buat luga, saya nggak bawa, saya punya power bank, lupa tadi kan nggak ada rencana kan. Nah saya bilang ke Luga, waktu itu kan kita udah janji sama Luga, saya udah kontak di WA, kok dari pagi sampai itu baru siang dia jawab, ternyata nomornya salah juga dikasih orang, namanya nomor lama katanya. Nah saya bilang Luga, kalau lu ngaku sebagai nabi ya gue juga bisa support, tapi gue bilang keluarkan itu kata Yesus karena itu Katolik punya, begitu. Jadilah jati diri sendiri gitu kan, menurut Alkitab, begitu. Oke, tapi ada orang Kristen make nama Israelan gitu. Gimana itu Pak Kambuan? Buat saya sih ya terserah dia, buat saya sih ngapain sih, soalnya kan Israel nggak akan menyelamatkan saya. Yang menyelamatkan di bumi ini adalah Kembuan dan Roh Kudus gitu. Gitu Kang Orang yang Kian nggak Santang. percaya, jadi seluruh dunia kalau nggak percaya Kembuan, anaknya Bapa, matinya nerokok gitu. Itu di bawah ada Ersa Pardede namanya, untuk Kristen tuh. Esra PDD bertanya aja di bawah atau di atas. Jadi Kristen-Kristen jangan nangis, ada terus di bawah. Jangan nangis, soalnya Anda udah dibodoh-bodohin oleh mentor-mentor Anda gitu. Makanya untuk Kristen-Kristen kalau yang mendengar ini, stop lagi Anda punya uang, simpan dulu dah uang-uang Anda. Jangan kasih support lagi ke hal-hal yang tidak bisa mendapatkan keselamatan buat Anda dan keluarga. Karena di bumi ini yang menyelamat ya. Berarti Tuhannya Pak Kambuan dengan Tuhannya Israel berbeda ya Pak? Sama kok Pak. Sama. Nah, tapi dia kan nggak percaya Kembuan dan Bapa, nggak akan masuk dia gitu. Lebih lengkapnya itu Bapak YHWH bukan. Sebenarnya kan Kristen sebenarnya yang percaya pada perjanjian lama atau Taurat itu adalah YHWH. Ya, Yodet gitu. Itu pun nggak boleh disebut, nggak boleh diterjemahkan, cuma nggak boleh juga orang Israel sampai detik ini pun nggak sebut. Nah kami kan sebagai pengikut Bapa yang pernah ke bumi, yang melalui perawan Maria, yang Luga nggak percaya itu perawan Maria, ya bertentangan juga. Cuma saya ya iya aja dulu karena dia mau menuju ke sana, ya kita terserah lu aja itu katanya. Yang penting saya nggak mau lawan dia gitu. Begitu. Terima kasih ya Pak Kambuan. Jadi nanti Terima masih kasih banyak pertanyaan semuanya. sebenarnya. Cuman pengambuannya kan udah berapa menit tuh. Iya udah 1 jam lebih ya. 2 jam kali. Iya. Terima kasih semuanya. Belum 2 jam. Ini ada Bang Darius. Bang Darius mungkin mau nanya, Bang Darius. Ah, ini Kristen juga Bang. Haleluya, puji Kembuan kau lah, penyesat kau lah. Penyesat si Kembuan.
Tolong jelaskan sesatnya di mana. Oh, ayatnya dari Halo. silakan. Darius, banyak edaran musik. Bentar, berisik. maksudnya apa berisik? Darius Kristen atau Muslim? Kristen. Kadang-kadang Kristen kadang-kadang saya. Oh ya, kalau itu saya nggak mau jawab. Kalau kadang-kadang, kalau dia Kristen saya jawab. Kalau kadang-kadang, ya begadang Dia aja lu sama Kristen, Kristen Pak Kambuan, dia Kristen. Enggak, bukan. kan dia kan di Firman kan bilang begini, kata Bapa, dengan ucapanmu engkau akan diberkati, dengan ucapanmu engkau akan dihukum. Itu dalilnya ada tuh. Jadi dia kan tadi bilang setengah-setengah. Jadi saya juga nggak mau jawab kalau setengah-setengah gitu. Oke. Setengah aku sudah mau bedakan pergi. Kau paham kau? Kau paham? Kayaknya orang Batak atau bukan? Dibuat-buat Batak nih. Terserah kau dah, mau anggap aku Batak, mau anggap aku Horas, terserah. Terserah, harusnya kan terserah. Bentar gitu. Gak kuat Darius gak kuat ngadepin Kambuan. Soalnya sampai detik ini belum ada yang bisa lawan Kambuan. Mau apologet mana? Paling nanti tunjukkannya lapor, katanya lapor polisi. Saya bilang, saya kan pakai dalil. Kok saya? Jadi kadang-kadang saya bilang, ya nanti larinya kalau nggak lapor itu yang dibilangin terus kan, begitu. Ya, Oke, itu terima kasih. Kalau Iya. Pak Kambuan kan nggak pakai kata Allah kan di situ ya. Betul. Bapak katakan ya udah. Bapak. Nggak, kita Ya. nggak ini gitu loh. Betul. Oke, terima kasih semuanya. Sukses selalu ya. Bye. Sama-sama, silakan Pak Kambuan. Nah, dicoba ini Pak Kambuan udah turun, apakah Darius ngomong? Coba. Kalau Darius ngomong berarti memang takut sama Pak Kambuan. Nggak main Darius, nggak main. Nah, itulah. Jadi ya begitulah ya teman-teman Muslim di bawah. Orang Kristen harusnya ya langsung menyanggah itu omongan siapa Pak Kambuan itu, bahwa dengan nama Bapak anak itu diganti sama Kambuan dan Roh Kudus. Betul ya tadi gitu ya? Betul. Betul ya. Nah, Kesimpulannya di situ, kesimpulannya begitu. nah itu aja. Jadi kalau itu masuk surga, kalau nggak ada itu neraka lah gitu loh. Jadi ada saya garis bawahi juga omongan dari Pak Kembuan tadi, bahwasanya untuk kalian Kristen, baik Katolik walaupun apapun itu namanya, kalian hentikanlah yang namanya untuk memberikan perpuluhan yang dibilang dia tadi. Gunakanlah untuk hal-hal berguna. Karena Pak Kembuan ini mengerti si Bibel bahwasanya perpuluhan itu hanya dilakukan oleh kaum Lewi gitu. Hentikanlah perpuluhan itu, gunakanlah duitnya dengan baik, gitu loh. Begitu kan Bang Yan? Betul. Kaum Lewi ini tidak bekerja, dia memang khusus dia di dalam keagamaan. Kaum Lewi ya. Makanya kalau ada yang Saya masuk kembali, tapi di sini bersih, makanya saya harus turun lagi. Mohon maaf. Nggak main kau Darius, nggak ada. Kurang jauh mainmu. Aku itu tadi keluar dulu, ini banyak satwa-satwa liar. Sebentar lah. Nanti aku naik lagi kalau sudah kondusif. memang di hutan satwa liar banyak kali. Ini Bang Polkot ini Muslim apa Kristen Polkot? Polkot, polisi kota. Gili, Sukron jajak ya. Host, naikin aja host, saya turun biar ada 3 di atas kan. Gak apa-apa, santai. Jangan nggak apa-apa, nyantai aja, nggak ada yang naik juga. Polkot Muslim apa Kristen? Ini ada Bang Juma, silakan. Mau nanya tuh ke Bang Juma tuh. Polkotnya turun. Kang, kenaun Kang? Waduh, si Akang goreng ya. Jaringannya ngeheng. Makanya.
kerasa kok Kang. Ayo teman-teman bantu subscribe YouTube saya mumpung lagi live tuh. Di dosen debat lintas agama, teman-teman ayo gas. Teman-teman yang 1K, izin ya bersedekah untuk subscribe ya teman-teman ya, gratis kok. Jadi boleh kalian dulu pergi ke channel YouTube-nya dosen debat lintas agama. Dosen debat lintas agama, kalian ketik, kalian subscribe boleh lah. Boleh nonton di situ, stay tune di situ, ataupun boleh kembali lagi ke TikTok gitu ya teman-teman ya, agar channel-channel YouTube kita berkembang dengan baik. Terima kasih. Ngambuan kalau udah keisi lagi naik lagi tuh, menghajar oten-oten menyembah Yesus katanya. Itu si Ezra beraninya typing doang, nggak berani naik dia. Udah saya jambak juga. Oh. Pak Dede naik lo, Pak Dede. Bikin malu kau. Udah mau punah. Ya kan tadi kata-kata si Pak Kambuan bahwa si Pak Dede ini masuk neraka. Selamat siang dan Dadon share apa ya? Namanya Dando Serdadu. Oh. Dadon. Ada. Itu naik-naik berantem mereka. Kayak gimana itu Bang Yans? Itu dari tahun dulu ya si Luga itu mau bikin King of King ini tuh belum terlaksana aja. Aduh. Termasuk kawin sama siapa namanya dokter itu? Nggak lupa juga. Tapi yang seingat saya diputus cintanya itu. Diputusin dia. Akhirnya iya siapa namanya? Iya. Lupa gue namanya. Lupa gue. Aduh. Nanti 3 tahun yang lalu itu mah ceritanya. Iya betul. Udah lama kali itu. Patah-patah Tapi gue mau ngantem. Tapi gue mau ngantem Pak Kembuan tadi dengan dibilangnya Luga itu tidak tahu hari kiamat. Padahal Luga itu sering ya namanya. Kalau pernah dia bilang bernubuat. Kalau 3 jam, jadi gini, 3 hari, 33 detik. Menurut Pak Kambuan, yang tahu hari kiamat itu Pak Kambuan aja. Yang lain sih Nah, Luga pun tahu. Karena pernah gini, Pak si Luga Tambunan pernah bilang gini. Kalau ku tiup trompet sangsakalaku 3 jam, 3 menit, 33 detik, akan ada kiamat. Kiamat kecil di seluruh Indonesia katanya. Jadi kalau 3 hari langsung kiamat beneran. Nah itu ucapan kita di Luga. Saat ketemu itu Pak Kembuan dari dengan itu. Saat ketemu itu kita ini mau taruh tuh, mau sembunyiin tuh trompetnya si Luga. Dia bawa trompet itu. Iya trompet sangsakala. Makanya gue bilang, lu bisa beli trompet servis Honda PGR, lu nggak bisa lu, bangke gue bilang begitu. Ketawa dia. Bukan VGR, BMW motornya itu. BMW enggak tuh. Bebek merah warnanya. Yoi. Enggak lah, enggak apapun motornya, yang pasti bagus itu. Enggak apa-apa, saya enggak akan iniin soal harta ya, teman-teman, di bawah siapapun dia, mau Muslim, mau Kristen. Nah, cuman bukan masalah gini, dia ngeluh tuh, dia ngeluh Bang Yan. Oh, motor gua gini yang lu lihat itu kemarin lah. Lu beli trompet bagus bisa lu, gua bilang. Beli trompet dari Tanduk Kerbo tuh, bagus tuh. Ya, betul. Ini udah lama ini, mahal ini aku beli. Ya servis dulu lah PGR kau, gua bilang begitu. Nah, itu tadi saya kan nanya, emang di surga ada merek Royce gitu loh. Alah, gak usah itu Bang Yans, pom bensin aja ada kata dia. Ingat nggak? Pertamina atau apa? Shell atau apa? Ya itu buat ngisi bahan bakar surga itu SPBU. ada. SPBU-nya ada. Siapa mereka? Jangankan SPBU. Kata Luga. Nyari buat sempor aja susah itu di surganya. Kan ada tuh. SPBU ada di surga kata Luga. Kacau emang. Ini Kristen dari di mana nih? Muslim ini Kristen. Ya enggak di mana, dia lagi di mana? Lagi di mana lu Man? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di mana Man? Lagi di mana ya? Sudah semua kan, ini banyak bilang sudah.
Itu kok suaranya ada kayak suara Bang Andi. Ya ada itu noise tadi Bang Andi, itu noise. Berarti di Bang Andi Makassar. ada duduk di sebelah kiri ini. Di sebelah kanan Bapak. Bapak Kian Santang. Iklan dulu Bang Kaisar lah. Bang Kaisar iklan dulu sedikit biar waras mereka. Coba silakan Bang Kaisar. Baik. Sebentar ya, di sini agak saya ini gembala masalahnya, ada kambing-kambing. Tuh, dengar kan kambing-kambing. Ya nggak apa-apa lah. Saya gembala. Apa bedanya kambing sama domba, yo? Apa ya? Satu itu. Kalau kambing buat beda deh orang itu. Kambing buat betina, domba buat jantan. Oh iya, benar. Oke teman-teman ya. Sekali lagi turun untuk kalian yang menuhankan karet pelampung, yang percaya roh Tuhan mengapung-apung. Tolonglah kalau mau naik bawa data valid konsep Tritung. Jangan pula kau bawa data ketipak-ketipung. Jika ingin mencari kebenaran dan kekekalan, dogma doktrin Anda lepaskan. Kalian tidak harus menjadi Islam, jadikan keimanan. Cobalah jujur dan cerdas. Terima kasihlah kepada iblis yang jadikan kalian kaum salibis. Karena iblislah yang sangat berjasa didukung dengan ormas Hansip Roma. Tuhan din konsep akal-akalan, gabrul berserak tidak akurat. Cita harapan dengan angan seperti roti kaleng kongguat. Lanceng ceba memakan pisang, pisang dimakan kulit dibuang. Kalaulah oten koar dan lantang, kosong tak berisi bak kaleng dan rantang. Jangan pernah belajar pada pendeta jika tekstual Bibel lain mengatakan, percuma tak pernah kau baca, naik komal jadi bahan tertawaan. Banyak jemuran di Bukit Golgota, darilah kayu kulim si daru-daru. Banyak yang naik gangguan jiwa seperti Ziulus bertemu hantu. Diskusi harap tenang dan tabah, ketika bernarasi jangan pernah halu, kalau tidak mau dianggap sampah seperti badut yang tidak lucu. Dan terakhir lagu lawas, lagu keroncong, kalau sekarang lagu dangdutan. Kalau cuma kelas jemaat sombong, naik di komal jadi hiburan. Stay tune. Iya mantap. Masya Allah ya, indah banget. Saya jadi teringat sebuah pepatah. Ya, Mas Christian. Iya, jadi ada pepatah mengatakan 1000 langkah belum tentu tercapai, 1000 janji belum tentu tertepati, tapi 1000 rupiah sudah pasti dapat bakwan satu. Masuk Pak Eko. Ini ada Helodin, ini siapa ya? Selamat siang Helodin. Sore Helodin. Bang Helodin, ada yang mau disampaikan? Turun aja Kang. Aku itu malas kalau sudah bernubuat di room ini, pastilah. Itu tadi kan nggak ada yang naik, udah mau digaji sama Luga itu kan, pewarta kan? Ragu saya Bang. Saya lebih masuk akal konsepnya si Kembuan sih. Oke lah, kita ke situ aja nanti, nggak usah sih, tinggalkan aja sih si coba Luga. Tapi Pak Kembuan ngedukung juga si Luga gitu loh. Ya kontradiksi juga sih Bang kalau saya lihat dari pembicaraan itu. Cuman ya 2025 dia mau bikin Bible. Nah, mungkin bisa kita bantu tuh. Jadi Bapak kalau ada kata Yesus Kambuan. Pokoknya Bible kalau ada kata Yesus ganti Kambuan gitu loh. Iya betul sekali itu. Ayo teman-teman, bisa nanti ya teman-teman Kristen, teman-teman saudara-saudara yang terkasih, kalau mau naik ini nanti ada dijadikan dua slot ya, ataupun 3 slot kalau mau naik nggak apa-apa. Ditanggapi dengan narasumber di atas ya. Saya ingatkan, jangan lupa di follow akun-akun yang di atas, narasumber di atas, dan jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Bang Kian Santang. Dosen debat. Lintas agama. Gitu ya teman-teman ya. Ya. Saya ingatkan lagi untuk kalian penyembah rakyat nyamuk, naik di sini jangan ngamuk-ngamuk. Diskusi jangan berisik dan buat pusing. Itu congor atau knalpot racing. Kalau cuma cerdik, ular pun lebih licik. Beracun dan buat hidupmu gugur.
Sesama Oten pun kalian otaati, naiklah kalian Oten yang beradab dan jujur. Pembahasan di sini penuh edukasi, pembelajaran bermutu dan berisi. Bukan opini dan bukan asumsi, kita kasih paham karena kami APII. Kita suka lawan diskusi akademis dan kompeten, bukan kelas jemaat Oten yang impoten. Jika bertanya berisi dan bermakna, dan jika menjawab pakai dalil dan data. Teruntuk kalian penyembah karet Lampung ya, kita para nabi agama samawi, firman Tuhan original asli, percaya Tuhan satu sang ilahi, bukan menyembah Tuhan mati dihidupkan kembali. Sabtu Yahudi di hari Sabat, puasa diri dan penuh hikmat. Oten selalu menentang Taurat, ketampol diam mati di tempat. Stay tune. Oke, mantap tuh. Insya Allah Bang ada. Nah, itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya, Bang ya. Salam warahmatullahi wabarakatuh, bundaku. Ya, ini silakan ditanya, ada tamu. Bunda Rahma, Islam atau Kristen? Saya pasti Islam sejati. Oh, Islam rupanya. Bohong lah. Woi, Akang masih di bola langit tuh. Wih, keren. Masih, Bun. Nggak ada, tadi tanggal berapa saya nanya Ustadz Ali. Mana penyembah raket nyamuk mana? Habis kah? Habis. Penyembah raket nyamuk. Belum di charger kayaknya. Belum di charger Bang Yusuf. Ada Bang Juma, ada Nerifa, ada Muda Rahma. Gurunda ini kah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma Gurunda. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Rahma. Kira bukan. Bang Juma itu Bang Juma. Akun Bang Zuma ini ya? ada yang palsu ya Bang Yans ya, seperti yang di bawah ini. Ada. Kemarin mengadakan live streaming, palsu itu akunnya ya? Ada. Ini sahabat Bang Juma ini ya ada yang memasukkan sama. Saya pernah masuk ke sana, saya maki-maki dia ya. Open cam, dia nggak mau open cam. Kalau sahabat Bang Juma, Bang Juma ya si CP Kuclu. dari suaranya sudah jelas kan. Kalau misalkan di adminnya Bang Juma itu kan Sadli tahu kita kan begitu kan, suaranya pun tahu, mukanya tahu gitu loh. Dan nggak mungkin kalau saya nantang suruh buka open cam, dia nggak akan open cam kalau betul. Nggak berani gitu loh, karena nggak punya hidung. Oh ini di penginapannya Ustadz Alif ini dengan Bang Handi nih, di terasnya ini, pemandangannya ke sana. Mana gunung itu gunung? Kemana? Mana gunungnya? Nggak ada gunung itu. Itu ujung sana tuh gunung itu. Jadi kan ini gunung kan, di atas gunung ini jadi gunungnya tuh sana kelihatan pendek kan. Kalau di atas gunung apakah kelihatan gunungnya? Kan enggak. Itu gunungnya kan, gunung tetangganya ada gunung. Golgota itu. Gunung itu dapat dipindahkan. Bunda. Ketika kita memiliki iman sebiji sawi, maka gunung itu dapat dipindahkan. Ya. Itu Nerifa itu. Buktikan coba. Pindah tuh gunung tuh. Mana Oten pindahin gunung. Yang bisa dia pindahin tuh gunung istrinya, Ustaz. Enggak, kalau bener itu pindahin aja itu Krakatau tuh, jangan di Selat Sunda gitu loh. Iya kan? Biar nggak meletus ya. Iya, pindahin ke sana gitu, Samudra Pasifik gitu, tengah-tengah tuh. Bukan logika si Ukti CP. semuanya yang berada di Komal izin saya turun ya, biar ada yang naik. Itu nanti kalau ada Luga sama Konbuan naik lagi ya, karena ada. Kalau Luga itu udah hancur Bang, hancur dari zaman dulu sampai sekarang. Dengar suara aku, oh ini mau bernubuat, turun dia tuh. Cuman kupuji sedikit tadi dengan awal gitu. Enggak, pasti enggak, dia akan benar ini sekarang, benar bohongnya gitu loh. Oh ya benar bohong ya. Jadi teman-teman izin akhir kata ya, mohon maaf kalau ada ucapan saya yang salah. Nah, yang salah buat oten-oten ya bodoh amat. Yang buat muslim mohon maaf saya ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kaisar ini ngomong sikit tapi nyelekit gitu loh, oten-oten ini. Nah, coba. Mana Ten, ada yang mau naik kan nih? Silakan pilih, ada Unirifa, ada Bang Juma, ada Bunda Rahma, ada Christian, ada Bang Goto. Silakan. Ada saya,
Boleh, boleh, boleh. Naik, 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 naik. Ya, kebetulan ada rahasia nih yang mau saya sampaikan. Udah pada tahu belum? Belum. Kuriasi. Selamat siang, selamat sore Kuriasi. Assalamualaikum kalau Muslim. Ya, selamat siang. Selamat sore Kurniasi. Apa monitor? Duh, kalau misalkan tidak mau ngomong nggak usah naik lah gitu loh. Apa mau ngerepot? Itu gimana ini? Oke. Itu di bawah salam olahraga ya. Itu untuk Oten, khusus untuk Oten salam olahraga. Sore user. Assalamualaikum Muslim. Belum sholat lo ya? Iya, belum. Enggak usah. Habis dosa. Mute-nya udah dibuka, ngomong dong. User 748111 sekian Bayu sekian. 8 biji kemeja. 4 biji. Aduh. Kenapa dia naik bahas ke meja ya? Iya, nggak Mejanya ada. kotor kali sampai dia jijik. Akhirnya pada Bunda Rama sehat? Alhamdulillah Bang, Kang. Alhamdulillah, penting itu sehat dulu. Tambah cantik saya lihat di video kemarin. Ah, itu kan editan. Mbak siapa ya? Emang yang edit siapa? Masa Bang Juma ngedit? Pengaruh ini, Pengaruh apa? pengaruh kamera editan Bang. Enggak ah. Itu Kian Santang tetap aja gitu. Ah, ini menghibur apa? Enggak, Bunda Rama cantik memang. Tapi kalau misalkan dari kamera, kok Kang Kian Santang tuh Kan sama aja. perempuan, masa Akang cantik. Iya tuh. Tapi aslinya beliau aslinya beliau itu manis, simpatik gitu loh. Saya nggak Kita bilang, tengok saya nggak mukanya bilang jelek loh. simpatik. Bunda ini kadang-kadang saya nggak bilang Bunda beda dengan Kang Kian Santang gitu loh. Kalau dia nggak pakai filter coba tuh, sama. Enggak, saya nggak pernah pakai filter. Ngapain pakai filter, nipu itu. Tapi Janganlah, aslinya beliau ini apa ya, enak dipandang gitu loh. Ada kan kayak muka Oten itu kan kita muak dengan liatnya kan muka Oten kan. Beliau ini apa ya, wajah-wajah orang Islam itu enak dilihat. Gini Bunda. Kayak si Markodol itu, si Markodol penipu itu, dia mukanya muka palsu itu. Aslinya burik tuh. Markodolo siapa? Si Alitea tuh di bawah. Nah, kecuali Aletea itu jelek kali mukanya ternyata. Yang dia pajang, Segi lima ya? yang cantik-cantik. Segi 5 ya? Jelek dia, rambutnya kribo. Itu kan pengakuannya, ngaku dia. Dia ngejar-ngejar gua sampai mau ceraiin suaminya. Waduh. Jangan Kang, bau makan babi dia, jangan. Ati kalau Bunda Gak usah naik dia. Nggak usah, Bunda Alitia ini Dia nggak mau ditanya dia tuh. Dia kejam. Kalau dia naik Komal Muslim itu dia kerasukan tuh Alitia. Disambil dipanggil sama Ustadz Abuya itu dibilang Aletai. Cuman kata Kambua kalau misalkan menuhankan Yesus itu nggak masuk, harus bukan menuhankan,
Di situ Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Anaknya itu Kambua, bukan Yesus, gitu loh, Bunda Rahma. Tadi kan baru sini. Tapi mukanya itu yang nyerocos apa ya? Rahman siapa sih namanya itu ya? Rahman itu yang suka cerewet juga nyerocos. Nyata jelek kali, botak pula, giginya pun berantakan. Ya Allah ya Rabbi. Kita nggak celaya. Ini Jujur, fakta. si Aletia tentang gua nih ada. Nanti gua buka bongkaran nih soal gua. Gua hero itu kan di atas bukit ya, betul nggak Bunda? Coba. Ada di daerah Yerusalem itu di bawah bukit, malah di bawah. Nanti kita buka-bukaan. Biar si Aletia naik dulu. Tapi benar, mau nggak dia secara akademik gitu? Ayo. Fotonya cantik kali. Apa dia aslinya begitu mukanya? Perasaan enggak sih? Enggak. Kalau mau naik ya Mana ada yang suka makan daging babi cantik? Itu dia kalau ngangkang dia bau ban kebakar, tahu nggak? Bau ban kebakar terus keluar asap hitam, bus itu kalau ngangkang tuh. Kalau ada oh mama aku cuma Tidak mau naik Aletia itu. Kalau ada saya di atas. Murid saya itu. Coba dibuka Bunda di 2 Petrus 2 nomor 4. Ini biar si Aletia tahu. Itu bahasa aslinya bukan gua di situ. Tidak mau kita bangkian Selatan. Kalau ada saya itu, murid saya itu. Ya, itu udah sejak lama, itu udah lama masih kayak gitu dia. Itu pembahasannya Jonathan Nandar sama saya tuh malam-malam tuh tentang gua tuh. Tahu nggak, suaminya itu udah nggak bisa berdiri lagi suaminya, makanya dia cari yang muslim. Enak katanya yang muslim udah disunat. Ya iyalah, bau disunatan bau tuh Kang. Cantik itu orangnya Aletia. Mana ada cantik, kurit. Gini Bang, kalau Bang Goto kalau cantik dia open cam kok. Percaya diri gitu loh. Kan gak pernah open cam si Aletia. Mana pernah open cam. Tapi gini, kalau cewek Islam ini kan kena air berwudu gitu. Kalau Aletia mana? Ayo. Si Aletia kena air itu yang kental mukanya. Aletia, kau sudah cuci piring? Kan di dalam Petrus 2:24 itu, 2 Petrus 2:4 itu kan di situ ada tata rosa. Tata rosa ini gua diterjemahkan coba. Padahal tata rosa itu bukan gua. Gehenna. Coba ke Meta AI ya teman-teman di bawah, kan ada tuh di WA tuh Meta AI itu tanya apakah Gehenna itu? Ayo. Coba, apa itu Gehenna? Aletia kena tuh Gehenna itu. Wih. Kalau dia masuk Islam saja itu Aletia itu. Iyalah. Gehenna sebuah lembah yang terdapat pada tepi barat daya Yerusalem. Yang awalnya digunakan sebagai tempat pengorbanan anak-anak untuk menjaganya terulang kembali. Nah, tuh Gehenna itu di 2 Petrus 2 nomor 4. Gehenna atau tata dosa gitu loh. Aku ke band seminggu loh sampai tanggal 2. Padahal aku
Menghujat. Apa aku hujat? Apa aku hujat si Alit ya? Ya mungkin dilaporkan lah Bunda kalau kayak gitu. Saya pernah diem nggak ngomong apa-apa, kena juga Bunda. Astagfirullahaladzim. Saya Seminggu muka lagi apa ya? kena. Sama di komalnya Gak ada siapa Oten ya? Mana coba Oten naik sok coba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad lu. Tuh kan nggak ada si Alit ya kan? Di 2 Petrus 2 itu gua. Padahal di situ Berarti Tata yang Rosa report gitu. tadi si Kuclo iyo si Aletia itu kabur dia. Akunku ada lebih 10. Silahkan kau nge-report sepuasmu. Ya kan langsung kabur ya tuh. Berarti ada pasukannya ya. Ada, Letia punya itu, ada sekitar 40 orang itu, Letia. Memang ada grup WA-nya. Ayo dong, kita buat. Jadi kalau ada. Tapi kita kan memang mau supaya mereka diskusi ya. Memang ini, gimana kita mau nge-report sementara kita mau supaya ada diskusi. Dia orang oten-oten nggak mau kalau ada diskusi, takut dibongkar tuh ajaran penyesatannya si pendeta dengan Paulus, takut dibongkar, jadi ditambah dengan kelicikannya mereka. Mana ada oten cerdas, oten bego. Ya itulah. Kalau teman-teman di bawah mau nyari buku silahkan, atau misalkan nyari PDF-nya, ada tuh PDF-nya, The World 16 Crucified Savior. Bukunya bagus tuh. Bagaimana tentang tanggal 25 Desember, ya kan? Terus bagaimana para malaikat gembala, orang yang majus mengunjungi bayi dan penyelamat. Itu buku-bukunya bagus tuh. Tanggal 25 Desember, hari lahir para dewa, tuh ada tuh. Itu bukunya ya teman-teman. Dibuka aja, mana ya? Ntar.